Assalamualaikum, kita di bab 351-360. Selamat bersantai. Bab 351. Keindahan ini adalah lawan paling kuat Zhao Feng yang dia temui sejauh ini. Kuncinya adalah pertempuran mereka tidak diarahkan oleh token naga sejati tapi buatan manusia. Ini membuatnya berpikir, selain berpartisipasi dalam perkelahian, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami akar hukumnya dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Kenyataannya, kebenaran itu tidak rumit. Dari 4 kuda hitam di panggung utara, hanya Bing Suyue dan Zhao Feng memiliki 44 kemenangan. Petik 1. Keberuntungan bocah berambut biru itu selalu bagus. Itu sebabnya dia bisa setara dengan Bing Suyue. Petik 1. Hehe, sepertinya Bing Suyue memang kompetitif seperti kakaknya. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Petik 1. Sebagian besar jenius suka bermain, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bing Suyue berdiri dengan tenang di atas panggung dan matanya dipenuhi dengan jijik dan jijik. Tingkat awal yang sangat rendah True Human Rank setara dengan saya. Ini adalah penghinaan terhadap seluruh zona utara. Akulah kuda hitam nomor 1. Petik 1. Alis mata Bing Suyue berkerut dan menjadi lebih jijik, tetapi keberuntungan Zhao Feng selalu baik dan tidak kalah. Dia ingin benar-benar menjadi kuda hitam nomor 1 di zona utara dan bahkan menjadi bintang naga hitam nomor 1 Secret True Dragon. Inilah mengapa dia menantang Zhao Feng. Pantas, bagus juga aku memahami akar hukum dan dia baru saja mencapai peringkat mistis yang sebenarnya belum lama ini sehingga aku bisa menggunakannya untuk membantuku. Selain itu, unsur kekuatan darahnya sama dengan milikku. Petik 1. Zhao Feng dengan mudah menerima kenyataan. Meskipun dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang, dia bisa membantunya meningkat. Bocah berambut biru, nasib baik Anda berakhir di sini. Petik 1. Bing Suyue berkata dengan jijik saat kehangatan sejati-sejatinya menyelimuti Zhao Feng. Dia baru saja menembus ke True Mystic Rank belum lama dan akar hukumnya sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank, yang berarti bahwa itu skillnya sangat kuat. Karena itu, aura dingin penuh dari Bing Suyue bisa langsung menghancurkan kehendak True Human Rank yang normal untuk bertempur. Sialan dingin. Petik 1. Zhao Feng cegukan tetapi energi mentalnya tetap tidak terluka. Sua, Zhao Feng membuka mata spiritual lordnya dan mengunci Bing Suyue. Jubah salju Bing Suyue mulai memudar di mata Zhao Feng dan transparansi hanya salah satu kekuatan dasar mata spiritual lord. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini karena dia cabul. Dalam sekejap, sosok Bing Suyue digantikan oleh darah dan ki dari roh sejati. Kekuatan keturunannya juga diperlihatkan. Yang paling jelas adalah ki dari roh sejati yang meluas ke seluruh tubuh. Brengsek yang tidak tahu malu. Petik 1. Bing Suyue merasakan sesuatu dan wajahnya memerah sebelum berubah kedinginan. Angin es ekstrim utara. Bing Suyue berseru dan melambaikan tangan gioknya, memanggil angin biru es melolong ke arah Zhao Feng. Serangan gila. Jari-jari 1 mil diisi dengan angin dari angin es ekstrim utara. Hanya satu angin saja sudah cukup untuk langsung membekukan puncak peringkat manusia sejati ke dalam balok es. Karena dia marah dan malu, Bing Suyue secara terus-menerus mengirimkan 7 hingga 8 Extreme Northern Ice Winds yang bahkan akan melukai True Mystic Rank yang normal. Zhao Feng hanya merasakan perasaan dingin datang yang bahkan membuat ki-nya dari roh sejati beredar. Akar hukum yang diciptakan oleh pakar True Mystic Rank dapat menekan mereka di True Human Rank. Selanjutnya, kultivasi dan keterampilannya lebih unggul daripada Zhao Feng. Kiyu, Zhao Feng berubah menjadi petir yang menghilang dari tempat asalnya. Sua-sua, 2 hingga 3 Zhao Feng ditutupi lapisan lightning muncul di udara detik berikutnya. Di antara mereka berdua adalah klon yang terbuat dari Zhao Shadow Yin Feng Feng. Ledakan, bam, angin dingin meledak dan langsung hancur ke tempat Zhao Feng berada, menghancurkan 2 klon dalam prosesnya. Saat ini, Zhao Feng dipaksa mundur dan dibuat menggunakan Claw of Lightning serta gelombang lightning tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Keunggulan di akar hukum, kultivasi dan keterampilannya terlalu banyak. Gadis ini memang layak berada dekat dengan tingkat Mo Tianyi dan Qin Kunwu. Petik 1. Zhao Feng pasti akan kalah dalam satu bentrokan. Dia belum menggunakan kekuatan garis darahnya atau kekuatan mata 4 matanya. Saat ini ia hanya menggunakan mata spiritual lordnya dan juga keuntungannya dalam kecepatan. Namun, Bing Suyue tidak menggunakan kekuatan keturunannya juga atau gerakan membunuhnya. Cakar petir, angin es ekstrim utara, The Claw of Lightning menebas ke arah angin es ekstrim utara. Retak,
The Claw of Lightning langsung pecah dan angin yang tersisa menyapu menuju Zhao Feng. Langkah teleportasi Lightning, sosok Zhao Feng menghilang dan muncul kembali beberapa yard, menghindari inti dari langkah itu. Para penonton menyaksikan dengan hati yang bergetar. Zhao Feng seperti berjalan di atas tali. Kesalahan apapun akan menghasilkan es balok. Namun, Zhao Feng selalu bisa menghindari bahaya. Mata spiritual Lord-nya dapat mengendalikan situasi dan memeriksa jalan kiki dari roh sejati, termasuk kemana ia pergi dan kemudian memperkirakan rute mana yang akan diambil. Sua, Qiu, keterampilan gerakan Zhao Feng dari warisan petir gabungan dan Mystic Flower Treasure Bible cepat dan lincah. Bingsu Yue tidak menghususkan pada kecepatan dan semua rute menyerangnya telah dimata-matai oleh Zhao Feng, memungkinkan dia untuk berhasil menghindari setiap kali. Meskipun Anda kuat dan saya tidak bisa langsung bertindak, tetapi jika Anda tidak dapat memukul saya, apalagi yang bisa Anda lakukan? Petik 1. Angka Zhao Feng melintas di atas panggung dan tampak sedikit santai. Mata spiritual Lord-nya terkunci pada Bingsu Yue sejak awal dan memeriksa penggunaannya atas akar hukum. Orang-orang jenius di bawah yang sedang menunggu untuk menonton acara mengambil kembali permainan mereka dan meremehkan. Beberapa jenius atas malah memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng ini sepertinya tidak menang, dia sebenarnya yang mengendalikan situasi. Petik 1. Ekspresi Xia Xianxiang menjadi waspada. Dia memikirkan hasilnya jika semua rute pedangnya semua dilihat oleh Zhao Feng di atas kecepatan tangkasnya. Keturunan mata anak ini memiliki kemampuan langka ini. Petik 1. Mata pria hantu bermata itu berkedip dengan cemburu. Pertama, kekuatan garis darahnya dapat mengambil inisiatif dan kedua, sumber besar energi mentalnya dapat memungkinkan dia untuk mencapai prestasi luar biasa di jalan ilusi energi mental. Selain itu, insting mengatakan kepadanya bahwa itu mata spiritual Lord Zhao Feng tidak sesederhana yang terlihat karena garis mata-matanya sendiri menjadi tidak nyaman ketika bertemu mata spiritual Lord Zhao Feng. Sui Yue dipimpin oleh bocah ini. Petik 1. Dewi Bingwei yang menonton mengangkat alisnya. Puluhan gerakan nanti, angka Zhao Feng melintas di mana-mana dan memiliki sedikit gaya, Water Moon Pirate, dulu. Mata spiritual Lord-nya terus mengunci ke Bingsu Yue dan hanya bertahan. Bingsu Yue tidak bodoh dan mendapatkan kembali ketenangannya, tidak membuang ki dari roh sejatinya. Kalau begitu, ekspresi Bingsu Yue dingin dan dia terkikik ketika kinya dari True Spirit mulai menyebar dengan cepat. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia melihat akar hukum Bingsu Yue mekar hingga maksimum dan perasaan berbahaya muncul. Ice Blade Windstorm, Bingsu Yue berseru sambil melompat ke langit dan terus menggerakkan tangannya, mengirim angin badai ke segala arah. Yang lebih menakutkan adalah pecahan es akan muncul di sebelah badai angin dan bahkan akan menghancurkan gunung. Bingsu Yue menari di sekitar dan kisaran badai angin es pisau meningkat hingga 100 meter. Kemanapun dia pergi, badai angin yang menghancurkan itu akan mengikutinya. Menjadi ahli di True Mystic Rank, kecepatan Bingsu Yue tidak lebih lambat dari Zhao Feng. Perbedaan utama antara dia dan Zhao Feng adalah kelincahan tetapi dengan badai angin pisau es, dia mengurangi ruang yang harus dihindari Zhao Feng. Rentang serangan dari True Mystic Rank melampaui True Human Rank lebih dari satu level. Petik 1. Zhao Feng mendarat di tanah dengan ekspresi serius. 3 lotus berharga berbunga. Dengan ekspresi tenang, teratai 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng. Weng, 3 kelopak hijau, biru dan ungu memanjang dari teratai, membentuk penghalang 3 warna. Ding tok, tok. Bunga api terbang di mana-mana di 3 bunga berharga lotus dan hits dari badai angin es pisau membuat 3 kelopak berwarna memudar dalam warna. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia berdiri di atas lotus berharga 3 bunga. Kemampuan pertahanan dari 3 bunga lotus berbunga tanpa diragukan kuat. The Three Flowered Treasure Lotus mengeluarkan hipnosis dan bau hormon yang membuat Bingsu Yue berseru dan mundur puluhan yard. Tidak tahu malu. Petik 1. Wajah Bingsu Yue sedikit merah dan tubuhnya menjadi panas. Dia menatap Zhao Feng dengan jijik tetapi yang terakhir tidak keberatan dan bergumam, warisan dan keterampilan gadis ini sangat kuat dan karena itu memiliki akar hukum yang baik yang memungkinkan dia untuk dibandingkan dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Petik 1. Pada titik ini Zhao Feng telah memahami akar hukum Bingsu Yue. Zhao Feng telah memahami teknik dan arah untuk membentuk akar hukum tetapi tidak memiliki waktu. Pada saat ini, Bingsu Yue menyerang lagi ketika garis-garis es muncul di kulitnya. Ice Wind Phoenix Wings. Petik 1. Badai angin di udara tiba-tiba berkumpul dan meningkat dalam kekuasaan.
Akhirnya kekuatan yang menghancurkan itu berubah menjadi es Phoenix yang membawa tekanan dari zaman kuno. Ini kekuatan keturunanmu. Garis darah Zhao Feng bergetar sedikit dan aura kuno membuatnya bernafas sulit baginya. Meskipun dia memiliki 3 lotus berharga berbunga, sulit baginya untuk menghadapi langkah ini. Namun, pada saat berbahaya ini Zhao Feng menjadi tenang. Di bawah penguncian mata spiritual Lord, dia melihat penggunaan kekuatan darahnya oleh Bingsu Yue. Karena garis keturunannya memiliki elemen yang sama dengan saya, itu seharusnya cocok untuk saya. Petik 1. Hati Zhao Feng melompat. Sebuah diagram tentang bagaimana garis keturunan seharusnya digunakan muncul di pikiran Zhao Feng sesuai dengan bagaimana Bingsu Yue menggunakannya disalin ke dirinya sendiri. Mata spiritual Lord, salin. Mata kiri Zhao Feng mengeluarkan cahaya biru misterius dan pada detik berikutnya, dia menirukan gerakan tangan Bingsu Yue, melambai-lambaikannya di udara. Huang, sosok besar tapi buram muncul di belakang Zhao Feng. Itu luar biasa dan duduk di takhta es yang tidak lengkap, seperti Lord of Inter. Sejak ibu kota, penggunaan garis darah Zhao Feng jauh lebih baik dari sebelumnya. Weng, seorang tokoh misterius besar di sekitar halaman tinggi muncul di belakang Zhao Feng tapi kali ini lebih jelas daripada di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu di bawah sosok sebuah takhta es yang buram tampaknya muncul dan itu mengeluarkan aura kuno. Itu, petik 1. Di tempat pemotretan, Mystic Ice Queen memeriksa sosok di belakang punggung Zhao Feng dengan terkejut. Angka itu jelas kekuatan yang ditelusuri kembali ke leluhurnya. Namun, kekuatan darah murni dan lama seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Mystic Ice Queen. Istirahat, Zhao Feng berteriak dan menyorongkan telapak tangannya seperti bunga mekar dan gemuruh guntur. Dengan telapak tangan ini, warisan petir dan wawasan Mystic Ice Treasure Bible menyatu sempurna dan efeknya tidak sesederhana 1+1. Jelas, pemahaman Zhao Feng tentang akar hukum beberapa hari terakhir telah membaik. Telapak tangan itu dikelilingi oleh sosok es yang bisa membekukan darah. Telapak tangan Zhao Feng disulap diperluas menjadi bunga es dan kilat sekitar 10 meter besar. Ledakan, es Phoenix bentrok dengan bunga es dan kilat, menciptakan suara booming yang menakutkan. Retak. Bunga es dan kilat meledak di udara. Ice Swan Wing milik Bingsu Yue masih memiliki keuntungan dan menyerang Zhao Feng meskipun itu tidak lengkap. Zhao Feng tidak terkejut, ada perbedaan besar dalam kultivasi antara keduanya. Bam! Kekuatan yang tersisa dari Ice Wind Phoenix Wings menabrak lotus 3 bunga berbunga dan membuat 3 kelopak bergetar. Sosok misterius di belakang Zhao Feng meraung dalam dan memberikan perlindungan misterius yang membuat dinginnya menghilang segera setelah mendekat. Bagaimana mungkin, tindakan tanganmu sama persis dengan tanganku. Anda mencuri teknik saya. Petik 1. Bingsu Yue memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Dia tidak mengharapkan dia memiliki kekuatan garis darah yang kuat. Yang aneh adalah bahwa itu unsur garis darah Zhao Feng adalah sama seperti miliknya. Kembali di Canopy Great Country Prince Jin dan teknik rahasia garis darah Wang Xiaoguai berbeda sehingga Zhao Feng hanya bisa melihatnya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Sekarang dia telah bertemu seseorang dengan unsur garis darah yang sama, dia bisa langsung menyalinnya. Bagaimana cara ini mencuri teknik Anda? Garis darah es elemental bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki istana es mistik. Petik 1. Zhao Feng tersenyum. Anda mengejar kematian. Meskipun garis darah Anda mungkin kuat, perbedaan dalam kultivasi dan penguasaan tidak dapat ditutup. Petik 2. Wajah Bingsu Yue dingin saat dia sekali lagi menyerang. Ice Wind Phoenix Wings. Angin badai es biru mengembun ke Phoenix es bahkan besar yang hancur ke arah Zhao Feng. Ice Lightning Mystic Flower. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis darahnya dan menyorongkan telapak tangannya, bentrok langsung dengan Phoenix es saat guntur menggelegar. Bam, ledakan. Kali ini, keterampilan Zhao Feng menjadi lebih akrab dan dia bisa langsung menghadapi Bingsu Yue. Dalam hal kerusakan murni kekuatan es dan petir Zhao Feng lebih kuat dari sekedar es. Tetapi kultivasi milik Bingsu Yue telah mencapai peringkat mistis benar dan memiliki akar hukum yang memberinya keuntungan besar. Oleh karena itu, dalam bentrokan Zhao Feng masih dirugikan tetapi melakukan jauh lebih baik daripada hanya menghindar. Alis Bingsu Yue berkerut dan terasa bermasalah. Zhao Feng memiliki 3 lotus berharga berbunga untuk pertahanan dan memiliki perlindungan misterius dari tahta es di belakangnya. Rasa dingin yang menerobos defense akan menghilang secara misterius ketika mendekati Zhao Feng dan seiring waktu berlalu sosok di belakang Zhao Feng menjadi cerah sebagai gantinya. Bocah berambut biru ini begitu galak. Dia sudah bisa menghadapi Bingsu Yue.
Petik 1. Sepertinya kuda hitam nomor 1 di panggung utara masih belum diketahui. Petik 1. Para penonton terkejut. Qin Kunwu, Xia Xianxiang, dan pria bermata hantu itu juga terkejut. Mata ajaib yang luar biasa, Goddess Bing Wei melintas dengan stun, garis darahnya bahkan dapat menyerap kekuatan es. Petik 1. Pewarisan garis keturunan Zhao Feng bisa mempertahankan serta menyerang. Menambah lotus berharga 3 bunga, dia tidak bisa kalah. Sua, Sou. The Three Flowered Treasure Lotus tiba-tiba terbang dan perlahan, pembelaannya berubah menjadi pelanggaran. Bam, ledakan. Zhao Feng dan Bing Suyue bentrok di panggung utara dan tidak ada yang menyerah. Aura Bing Suyue lebih kuat sedangkan Zhao Feng lebih lincah dan bunga es dan kilatnya akan mekar setiap waktu. Sepertinya kedua kuda hitam di panggung utara itu tidak buruk. Petik 1. Kekuatan kedua kuda hitam sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Petik 1. Pertempuran di panggung utara menarik tatapan orang banyak. Adik-adik kecil. Petik 1. Setelah terdiam lama Dewi Bing Wei akhirnya bergumam. Menjadi seorang yang luar biasa ajaib, ini adalah kesimpulannya. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Qin Kunwu, Xia Xianxiang, dan pria bermata hantu itu semua berpikir. Zhao Feng ini memang kuda hitam yang bahkan saya tidak lihat tapi sayangnya dia akan kalah. Petik 1. Qin Kunwu berkata dengan pasti. Apa maksudmu? Pemuda berwajah persegi itu bertanya dengan ingin tahu. Dia sangat memikirkan Zhao Feng dan pertukarannya dengan Bing Suyue sangat menakjubkan. Setiap warisan garis keturunan tidak dapat bertahan selamanya. Petik 1. Qin Kunwu tersenyum. Mendengar ini ekspresi wajah pemuda itu berubah sedikit tetapi kemudian dia menghela nafas, seolah-olah mengakui pengetahuan Qin Kunwu. Setelah dia kehilangan perlindungan kekuatan garis darahnya, bagaimana dia akan menghadapi peringkat mistis benar? Petik 1. Mata Bing Suyue melintas dengan puas diri. Meskipun dia tidak bisa merawat Zhao Feng sekarang, dia masih memiliki keuntungan. Bentrokan keduanya akan menguras kekuatan garis darah dan garis keturunan mereka adalah warisan yang sulit untuk diisi kembali. Dalam hal garis keturunan kecepatan pemulihan jauh lebih lambat dari Ki dari True Spirit. Selanjutnya, Bing Suyue percaya bahwa itu dengan penggunaan garis keturunannya, dia akan bertahan lebih lama daripada Zhao Feng. Apakah saya akan kalah? Petik 1. Bagaimana mungkin mata roh Lord Zhao Feng tidak melihat situasi saat ini? Saat pertarungan melanjutkan kekuatan garis darahnya semakin menipis tapi dia tidak ingin kehilangan seperti ini. Saya tidak akan menjadi pasangannya secara fisik kecuali saya membentuk akar hukum saya. Sepertinya saya hanya bisa mencoba energi mental. Petik 1. Zhao Feng menganalisis. Pedang, tinju dan Ki dari True Spirit adalah semua serangan fisik yang muncul dalam kenyataan. Eye of Illusion. Dengan akar hukumnya yang begitu kuat, tingkat energi mentalnya pasti tidak rendah. Eye of Ice Soul. Dia kultivasi elemen es sehingga harus memiliki ketahanan yang kuat terhadap energi mental. Eye of the Heart. Mereka yang berasal dari istana mistik Ice kedinginan dan sulit untuk menemukan cacat. Petik 1. Zhao Feng menganggap 3 teknik garis matanya, tetapi menemukan bahwa itu yang terbaik adalah Lightning Fire God's Eye adalah pilihan terbaik. Fire and Ice membalas satu sama lain dan Eye of Lightning Fire terbentuk dari Lightning dan Fire yang menyerang melalui dimensi energi fisik dan mental. Tentu saja, Zhao Feng masih punya pilihan dan itu adalah Fan Persik Dewa Bulan Air untuk menembakkan serangan energi mental langsung. Orang dengan lebih banyak energi mental memiliki keuntungan yang lebih besar. Ayo coba Lightning Fire God's Eye. Petik 1. Zhao Feng berpikir dan memutuskan. Weng, di dalam dantiannya, gumpalan api sejati roh sejati tiba-tiba melompat. Darah biru samar kemudian menghubungkan api-api roh sejati ini ke dimensi mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, setengah api petir sejati setengah transparan bergabung dengan kolam pembekuan. Peng. Mata spiritual Zhao Feng God berdebar dengan irama yang aneh. Kolam pembekuan di mata kirinya tiba-tiba menjadi dikelilingi dengan cahaya biru setengah api petir dan api yang berputar seperti itu memiliki kehidupan. Dengan penggabungan kekuatan mata dan True Spirit Lightning Flame, yang terakhir tampaknya menjadi mata Zhao Feng. Pada saat ini pada waktunya, tepi mata kiri Zhao Feng dikelilingi oleh api petir biru samar yang berputar cepat. Itu, petik 1. Hati Bing Suyue bergetar dan merasa tidak nyaman. Bagaimana ini mungkin? Petik 1. Laki-laki hantu bermata menonton berteriak dengan shock, ini adalah teknik Ghost Eye Flame keluarga Wu saya. Petik 1.
Lightning Fire God's Eye, terbuka. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng melintas. Api petir biru samar muncul entah dari mana dan membakar tubuh Bing Suyue dengan boom. Ini bukan hanya kebakaran biasa. Dalam sekejap mata yang biru api petir mulai membakar dan bahkan diperluas ke dimensi energi mental. Petik 1. Bing Suyue berteriak saat wajahnya memucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia mengedarkan kinya roh sejati dan garis-garis terang muncul di kulitnya. Sebagian besar api pada dirinya segera padam tetapi kecepatan Lightning Fire God's Eye terlalu cepat dan akan mengenai target hampir pada saat yang sama digunakan. Ketika api petir dipadamkan, kulit Bing Suyue hangus tetapi lebih banyak bahaya berasal dari dimensi energi mental. The Lightning Fire God's Eye digabung dari mata spiritual rohan Lord Zhao Feng dan api petir roh sejati jadi itu juga akan membakar dimensi energi mental. Menghadapi serangan jiwa, Bing Suyue memiliki metode pertahanan yang kurang. Petik 1. Bing Suyue melolong dan berguling di tanah. Api petir yang tak terlihat terbakar di dimensi energi mentalnya dan membuatnya mengalami rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Adik perempuan, ekspresi Goddess Bing Wei berubah drastis. Bocah berambut biru, beraninya kamu mencuri teknik rahasia mata hantu keluarga Wu kami. Petik 1. Pria bermata hantu itu meraung. Mata api-api Zhao Feng, mata Lord jelas-jelas disalin darinya tetapi bahkan lebih kuat dari miliknya. Pada saat ini, pria bermata hantu itu mengertakkan giginya dalam kemarahan dan cemburu. Tunggu, keturunan anak ini kekuatan yang paling mengerikan harus memeriksa dan menyalin keterampilan lawan. Petik 1. Pria bermata hantu itu tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan napas dingin. Menjadi salah satu penerus dari 3 keluarga utama mata, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang garis mata-mata yang mengerikan. Tahap utara, dari keajaiban luar biasa hingga para jenius dan penonton yang normal di seluruh benua, mereka semua terkejut. Lightning Fire God's Eye, mata kiri Zhao Feng melintas dan api setengah transparan telah mendarat di Bing Suyue. Kemenangan diputuskan dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira bahwa itu perubahannya akan sangat cepat. Sesaat sebelum Bing Suyue memiliki keunggulan absolut tetapi sekarang berguling-guling seolah-olah dia lebih suka mati. Zhao Feng sedikit terkejut. Kekuatan Lightning Fire God's Eyes telah melampaui harapannya dan langsung memaksa lawan ke dalam situasi hidup atau mati. Pada saat ini api petir setengah transparan membakar jiwa Bing Suyue dan rasa sakit itu 10 hingga 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Adik perempuan, Suyue, cepat mengaku kalah. Petik 1. Goddess Bing Wei dan Mystic Ice Queen di tribun penonton berseru. Celepuk, Bing Suyue menjerit dan kemudian pingsan. Hakim melambaikan bendera naga sejati saat dia melihat ke dalam menuju Zhao Feng. True Dragon Token milik Zhao Feng menjadi lebih terang dan berubah dari perunggu yang dalam menjadi pingsan perak. Berkah naganya meningkat dengan selisih besar. Ketika Zhao Feng datang dari panggung, dia melihat niat membunuh dingin Goddess Bing Wei dan juga kecemburuan dan kemarahan pria bermata hantu itu. Meskipun ketenarannya tumbuh setelah pertarungan ini, dia telah menyinggung salah satu keajaiban luar biasa dan menyebabkan pria bermata hantu itu menjadi cemburu. Poin utamanya adalah membentuk akar hukum dengan cepat. Petik 1. Zhao Feng duduk dan wawasan bergabung dalam pikirannya dan berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Sekarang, pertempuran 5 zona telah memasuki tahap akhir dan di panggung utara 4 kuda hitam, hanya Zhao Feng memiliki 45 kemenangan. Pertarungan itu kemudian membuat Zhao Feng menjadi kuda hitam nomor 1 di panggung utara. Pada saat yang sama, ada juga kuda hitam dari timur, selatan, barat dan zona tengah. Zona selatan memiliki 4 kuda hitam termasuk Xin Wuheng dan Liu Qinxin. Xin Wuheng bertarung hanya dengan 1 tangan dan bahkan mengalahkan seseorang di True Mystic Rank. Di atas arena di atas panggung, 9 Sovereigns menyaksikan arena dengan ekspresi terkejut. Xin Wuheng ini sangat muda tetapi memiliki perasaan sebagai seorang guru. Dia tidak memiliki garis keturunan atau bakat yang baik tetapi mampu mencapai langkah ini. Aneh-aneh. Patung perunggu berkulit perunggu, Deputi Istana Lord, berpikir. Ini benar-benar keajaiban dan dia bahkan menekan tingkat kultivasi sejatinya. Petik 1. Garis darah mata anak berambut biru dari zona utara juga kuat dan setidaknya setara dengan 3 keluarga mata utama. Zeze, mungkin ada hubungannya dengan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Petik 1. The Sovereigns mendiskusikan pemikiran mereka.
Pemberkatan naga dari generasi ini sangat kuat dan jumlah dan kualitas kuda hitam melampaui masa lalu. Masing-masing dari 5 keajaiban luar biasa bisa menghancurkan beberapa generasi. Di awan, sosok buram lainnya muncul. Dalam gambar ini rumput hijau, manusia dan bahkan manusia bersayap dua atau manusia berbadan ular dapat dilihat. Warisan lain yang membayang muncul. Petik 1. The Sovereigns mengangkat kepala mereka. Ini adalah warisan laut hijau dan berisi beberapa spesies yang kini telah punah dari benua itu. Warisan ini hanya muncul 10.000 tahun yang lalu. Petik 1. Nilai warisan laut hijau memang tidak buruk dan dekat dengan 4 warisan besar. Petik 1. Senyum dari Sovereigns menjadi lebih luas. Putaran pertama dari pertemuan naga sejati suci bahkan belum berakhir dan 2 bayangan warisan telah muncul. Bahkan di Sword Saint Yewuxi, era Patriark Moon Scarlet, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Satu-satunya hal yang disesali adalah bahwa itu salah satu dari 4 warisan besar belum terlihat. Jika tidak satu pun dari 4 warisan besar muncul maka akan sangat menyesal untuk generasi ini. Jangan panik, 4 warisan besar hanya muncul di saat-saat terakhir. Deputi istana yang berkulit perunggu itu tersenyum samar. Meskipun era ini sangat kuat, berkat naga tidak akan mencapai puncaknya sampai tahap akhir dari pertemuan naga sejati suci. Zona Utara, Zhao Feng duduk bersila di tanah dan meletakkan semua fokusnya ke dalam akar hukum. Di dalam dantiannya datang gemetar. Ini adalah sumber dari semua kultivasi Zhao Feng. Wawasannya dan semuanya didasarkan di sini. Wawasan Zhao Feng mulai muncul di benaknya dan pingsan biru kadang-kadang muncul yang bergabung ke bumi. Saat ini, akar hukum mulai terbentuk dalam pikiran Zhao Feng. Jika itu hanya warisan petir, saya mungkin sudah membentuk akar hukum. Petik 1. Zhao Feng menarik nafas. Dia tahu bahwa itu dia bahkan tidak di peringkat mistis benar tetapi mencoba untuk membentuk akar hukum. Lebih jauh lagi, dia serakah dan ingin menggabungkan esensi dari Mystic Flower Treasure Bible ke dalamnya. Namun, meskipun Zhao Feng sekarang tidak memiliki jalan untuk mundur, dia tidak menyesalinya. Kekuatan-kekuatan akar hukum memengaruhi kekuatan seseorang di kemudian hari. Misalnya, Bing Suyue baru saja mencapai peringkat mistis benar tetapi mampu mengalahkan Ma Tiansan. Petik 1. Zhao Feng tidak mengambil langkah mundur dan mengertakkan giginya. Di bawah tekanan ini, mata spiritual Lordnya, keterampilan dan pemahaman belajar mencapai puncaknya ketika potensinya ditemukan. Wawasan dalam pikiran Zhao Feng mungkin telah berbenturan ribuan kali. Weng, token naga sejati mengarahkan Zhao Feng ke panggung. Saya menyerah. Seorang pemuda True Human rank tahap akhir cemberut dan mengaku kalah tanpa berpikir. Setelah mengalahkan Bing Suyue, Zhao Feng sekarang adalah kuda hitam nomor 1 di utara dan kekuatannya sebanding dengan tingkat pertama. Ketika dia pergi dari panggung, Zhao Feng merasakan dingin yang membekukan tubuhnya. Melihat sekeliling, mata Dewi Bingwei dipenuhi dengan niat membunuh dingin dan di sampingnya adalah Bing Suyue yang memiliki wajah pucat. Mystic Ice Queen menyilangkan tangannya dan memperlakukan muridnya. Guru, tidak bisakah Anda melakukan sesuatu? Dewi Bingwei bertanya. Sejak pertarungan, Bing Suyue telah memasuki situasi hidup atau mati. Untungnya ada asal Core Realm Sovereign di sini dan Spiritual Pills yang menyelamatkan hidupnya. Suyue telah meninggalkan zona bahaya tetapi luka di jiwanya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Saya hanya khawatir bahwa ini akan melukai akar hukum Suyue dan jika itu serius, dia tidak akan bisa berkembang lagi. Petik 1. Mystic Ice Queen menghela nafas. Lalu bukankah itu berarti? Petik 1. Dewi Bingwei menggertakkan giginya dengan enggan. Ya, dia tidak bisa terus berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci lagi. Petik 1. Mystic Ice Queen berkata dengan kekuatan saat dia melihat punggung Zhao Feng dan jatuh ke dalam keheningan. Bahkan Sovereign di Origin Core Realm tidak bisa ikut campur dalam Sacred True Dragon Gathering. Setiap jenius dalam Sacred True Dragon Gathering memiliki perlindungan dari aliansi suci, terutama mereka yang berhasil mencapai 100 teratas. Selanjutnya, dia ingat bahwa itu Zhao Feng berasal dari darah besi sekte. Karena tidak ada yang mati atau lumpuh, dia tidak bisa ikut campur di antara para junior. Sial, mata Dewi Bingwei melintas dengan niat membunuh dan udara sekitarnya tertutup es. Sovereign, saya ingin menantang Zhao Feng. Petik 1. Dewi Bingwei mengeluarkan emasnya yang bersinar True Dragon Token dan berkat naganya menutupi seluruh zona utara. Menurut aturan Sacred True Dragon Gathering, setiap orang memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang.
Sebelum Bingsu Yue telah menggunakan cara ini untuk menantang Zhao Feng dan kali ini Dewi Bingwei akan melakukan hal yang sama untuk membalaskan dendam saudaranya. Meskipun aku tidak bisa dengan sengaja membunuh di pertemuan naga sejati suci, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan sebagian berkat nagaku. Saya setidaknya akan melumpuhkan Anda dan menghancurkan kultivasi Anda. Petik 1. Wajah Goddess Bingwei penuh dengan niat membunuh dan wajahnya yang putih hampir sempurna dipelintir. Token naga-naga ajaib yang luar biasa meraung dan naga emas samar melilit Dewi Bingwei. Ya Lord, apa yang dilakukan Dewi Bingwei? Petik 1. Menantang kuda hitam sebagai keajaiban luar biasa. Adegan ini mengejutkan seluruh arena kuno. Yu Tianhao, dari zona tengah, Tan Tai Lanyu, dari zona timur, Taiyun Suangxi, dari zona selatan dan Si Chengtian, dari zona barat semuanya merasakan sesuatu dan berbalik ke arah zona utara. Segera, 5 berkat naga emas bangkit dari 5 zona. Pada saat ini, babak pertama Secret True Dragon Gathering memasuki puncak dan suasana terhipnotis. Banyak jenius yang merasa darah mereka mendidih. Weng, Huang, patung-patung batu di sekitarnya menjadi semakin nyata. Tekanan dari itu meningkat dengan cepat dan bahkan mereka di Origin Core Realm tidak tahan. Aura ini luar biasa, kuat dan sepertinya berasal dari era kuno. Arena kuno tampaknya telah menyulut kekuatan era kuno yang agung. Ini memang era tertinggi. Petik 1. Mata raksasa perunggu Palace Deputy Lord dipenuhi dengan kegembiraan. Selanjutnya, bayangan lain muncul dari awan. Kali ini, gambar itu penuh dengan awan dan adegan-adegan tampaknya menumpuk dari lautan darah dan gunung-gunung mayat yang bahkan para jenius dalam arena kuno bisa rasakan. Tuhanku, ini adalah warisan yang membayangi dari warisan bulan merah tua. Petik 1. Mengapa pewarisan Scarlet Moon muncul begitu cepat? Petik 1. The Scarlet Moon Inheritance memang layak menjadi salah satu dari 4 warisan besar. Itu baru saja muncul dan mendorong 2 warisan lainnya ke samping. Tidak ada yang mengira bahwa itu bahkan sebelum babak pertama dari pertemuan naga sejati suci telah selesai, pewarisan bayangan dari warisan bulan Scarlet akan muncul. The Scarlet Moon Inheritance menduduki peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan Patriarch Scarlet Moon telah menerima warisan ini. Penguasa ini di aliansi suci tertegun. Tunggu, ada yang salah. Meskipun generasi ini penuh dengan jenius dan memiliki 5 keajaiban luar biasa, babak pertama masih belum cukup untuk menarik 4 warisan besar. Petik 1. Perwakilan istana yang berkulit perunggu mengerutkan alisnya dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Weng, gambar berdarah di awan menjadi buram dan tampaknya tidak stabil. Mendadak, petik 1. Sebuah tangan berlumuran darah besar sekitar 100 meter panjang muncul di depan warisan bulan Scarlet. The Scarlet Moon Inheritance membayangi langsung menghilang. Apa yang baru saja terjadi? The Sovereigns Aliansi Suci melebarkan mata mereka karena terkejut. Meskipun peninggalan bulan Scarlet belum terhubung, bayangan warisan sudah muncul. Bagaimana pewarisan bayangan menghilang? Siapa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan warisan bulan Scarlet? Petik 1. The Sovereigns saling memandang. Ada 2 persyaratan untuk melakukan ini. 1. Miliki kultivasi yang dekat dengan Realm Void God dan 2. Harus terhubung ke warisan bulan Scarlet dengan cara tertentu dan dapat memanggilnya dengan keterampilan rahasia. The Deputy Istana Lord mengambil napas dalam-dalam. Hanya 1 orang yang memenuhi 2 persyaratan di atas. Siapa itu? The Scarlet Moon Patriarch. Petik 1. The Secret Alliance Sovereigns berseru. Apa perhitungan yang menakutkan? Pertemuan naga sejati suci kami semua dilakukan untuk orang lain. Petik 1. Berkat naga dari Secret True Dragon Gathering dan perencanaan Monarch Scarlet Moon membuat peninggalan bulan Scarlet muncul lagi. Petik 1. Jika saya tidak salah, Scarlet Moon Demon harus ada di benua tempat membuka warisan bulan Scarlet. Petik 1. The Sovereigns segera sampai pada suatu kesimpulan. Semuanya dilakukan untuk orang lain. Berpikir tentang hasil ini, 9 penguasa marah dan tidak mau. Saat itu Patriarch Scarlet Moon hampir menyapu seluruh benua dan untuk mencapai langkah itu, kekuatan dan metode Patriarch Scarlet Moon tidak tertandingi. Deputi Istana Lord, haruskah kami mengirim orang untuk menemukan tempat di mana warisan bulan merah akan dibuka dan menghentikan kebangunan rohani mereka? Petik 1. Itu benar, hancurkan Sekte Iblis. The Sovereigns saat ini mengertakkan gigi mereka. Bagaimana Patriarch Moon Scarlet tidak memiliki rencana apapun setelah sekian lama? Saat ini, dia tersembunyi dalam kegelapan saat kita berada di dalam cahaya. Kami mungkin tidak dapat menemukannya,
tetapi dia pasti dapat menemukan pertemuan naga sejati suci. Setelah kami mengirim orang pergi, Sekte Setan Bulan Merah dapat menghancurkan pertemuan naga sejati suci dengan mudah. Petik 1. Suara Deputi Istana Lord Rendah dan Sovereigns lainnya jatuh ke dalam keheningan. Perhitungan The Scarlet Moon Religion Patriarch terlalu sempurna dan menggunakan Secret True Dragon Gathering untuk membuka kembali warisan bulan Scarlet. Sekarang aliansi suci tidak bisa bergerak juga karena pertemuan naga sejati suci ada dalam cahaya dan jika mereka mengirim orang pergi dan kemudian Patriarch Sekte Bulan Merah datang, mereka akan kehilangan segalanya. Setelah semua, Patriarch Sekte Bulan Merah adalah legenda yang bisa menutupi langit dengan tangannya. Siapa di benua itu yang berani menghadapi Patriarch Sekte Scarlet Moon? Semua orang, ini adalah era cerah dan peluang OT warisan Heaven's Legacy muncul selalu meningkat. Setelah warisan pusaka surga tiba, itu akan mengubah situasi benua dan jauh lebih berguna daripada warisan bulan merah. Petik 1. Wakil Istana Lord berkata dengan keras. Apa yang dikatakan Deputi Istana adalah benar. The Scarlet Moon Inheritance lebih baik bagi mereka yang berada di jalur setan dan jahat dan sama sekali tidak kalah dengan warisan-warisan surga atau warisan 7 pedang. Petik 1. Semua orang menganggukkan kepala mereka. The Scarlet Moon Inheritance menempati peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan warisan Heaven's Legacy serta 7 pedang warisan yang di peringkat di atasnya. Pedang Saint Ye Wuxi telah menerima 7 pedang warisan dan menjadi orang penting dalam mengalahkan Patriarch Sekte Bulan Merah. Arena kuno, The Scarlet Moon warisan membayangi hanya sedikit gangguan yang berlangsung 10 napas dan perkelahian masih berlanjut di setiap zona. Zona Utara, sang ajaib luar biasa Dewi Bingwei menantang Zhao Feng. Baik. Hakim mengangguk tetapi Zhao Feng baru saja bertarung sehingga tidak bisa langsung ditantang. Aturan Secret True Dragon Gathering sangat ketat dan Zhao Feng hanya akan melawan Goddess Bingwei ketika dia naik di waktu berikutnya. Dan pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai titik penting dalam memahami dan membentuk akar hukumnya. Dalam pikirannya, garis biru setengah transparan samar berkilauan kilat dan berkembang. Akar hukum berasal dari sumber energi mental dan merupakan peningkatan energi mental. Setelah itu kental tindakan setiap Zhao Feng akan dapat terhubung ke hukum langit bumi petir dan naik dalam kekuasaan secara dramatis. Pada saat itu selain dari kultivasi Zhao Feng, dia tidak akan berbeda dari True Mystic Rank. Akar hukum saya berasal dari penggabungan warisan pencahayaan dan Mystic Flower Treasure Bible, kombinasi dari jalan yang benar dan jahat. Setelah formulir itu setidaknya akan lebih kuat dari milik Bingsu Yue. Petik 1. Zhao Feng dipenuhi dengan harapan. Dia tidak tahu bahwa itu membentuk akar hukum dari 2 undang-undang yang berbeda adalah sesuatu yang tidak benar-benar dipikirkan oleh True Human Rank normal. Melakukan hal ini Zhao Feng hampir menabrak area terlarang. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan jika gagal, bisa mengakibatkan runtuhnya energi mentalnya tetapi untungnya mata spiritual Lord Zhao Feng dapat menganalisa dan menghitung jauh lebih baik daripada yang lain. Sumber energi mentalnya juga tak terukur dan dia telah melangkah ke dao jiwa kuno sehingga tidak menemui bahaya apapun. Zhao Feng, petik 1. Suara tiba-tiba terdengar di pikiran Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya dan melihat ke arah tribun penonton. Pembicaranya adalah Timo. Saat Goddess Bingwei menantang Anda lebih baik mengaku kalah cepat. Timo berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, tantangan Goddess Bingwei? Zhao Feng cegukan dan ketakutan. Kapan ini, dia telah mengerahkan semua tenaganya untuk mengembunkan akar hukum dan tidak mengetahuinya. Melihat sekeliling dia melihat Goddess Bingwei dan matanya niat membunuh hampir terwujud dan bahkan bergegas ke tingkat energi mental Zhao Feng, membuatnya kedinginan. Saya tahu Anda tidak mau dan mencoba yang terbaik tetapi kekuatan ajaib yang luar biasa bukan hanya 1 tingkat di atas Anda. Anda masih muda dan lebih dari 10 tahun lebih muda dari yang lain. Penampilan Anda sudah mengejutkan saya. Petik 1. Wakil Patriark Timo memperingatkan, Zhao Feng masih belum pulih dari ditantang oleh keajaiban luar biasa. Masing-masing dan setiap satu dari keajaiban luar biasa memiliki kekuatan hampir sebanding dengan rank Lord sejati. Pertama, hanya menonton 5 keajaiban luar biasa Zhao Feng menyimpulkan peluangnya untuk menang kurang dari 10% dan mungkin langsung dikalahkan. Jangan paksakan, Dewi Bingwei jelas tidak memiliki inte yang baik dalam menantang Anda. Plus, bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan banyak berkah naga. Poin utamanya adalah warisan, itu yang terbaik. Petik 1. Timo melanjutkan, Wakil Patriark bersantai, saya tahu apa yang harus dilakukan. Petik 1. Zhao Feng mengangguk,
Rencana Timo jelas cerdas dan menempatkan lebih penting pada situasi keseluruhan. Jika Zhao Feng mencoba memaksakannya, bagaimana ia akan mendapat tempat dengan menjadi cacat? Bagaimana dia akan mendapat warisan? Menurut Secret True Dragon Gathering, jika beberapa warisan muncul, peringkat yang lebih tinggi akan mendapatkan pilihan pertama. Untuk warisan yang sedikit lebih besar, mungkin ada banyak tempat, bukan hanya satu. Bocah berambut biru Anda menghancurkan masa depan adik perempuan saya. Dia tidak bisa masuk warisan kali ini. Saya akan mengembalikan apa yang Anda lakukan padanya dan melumpuhkan Anda. Petik 1. Mata Dewi Bingwei dingin. Bingwei, jangan berlebihan nanti. Jangan hancurkan masa depan Anda karena hal-hal kecil. Petik 1. Mystic Ice Queen memperingatkan, menjadi seorang tetua dia tidak bisa menghukum Zhao Feng karena itu akan menurunkan statusnya. Selanjutnya, peserta dari Secret True Dragon Gathering akan dilindungi, terutama kuda hitam seperti Zhao Feng. Waktu berlalu perlahan dan kedua Dewi Bingwei dan Zhao Feng merasa waktu berlalu terlalu lambat. Banyak jenius memandang Zhao Feng dengan sembrono. Zhao Yufei, Jiang Sanfeng, Bei Moi dan semua perusahaan khawatir. Tidak ada yang memecahkan legenda keajaiban luar biasa. Mereka semua benar-benar hancur. Tepat pada saat ini pertempuran seru terjadi di panggung tengah. Mo Tianyi vs Yu Tianhao. Di satu sisi adalah kepala keajaiban luar biasa yang dikatakan telah menghancurkan lusinan generasi dan yang lainnya berada di puncak benua utara. Gunung besar Yuan Secret Palm. Mo Tianyi mengumpulkan semua kekuatannya dan menggunakan keterampilan Ultimate Heavenly Yuan Clan tanpa ragu-ragu. Ledakan, telapak tangan bersinar dan jejak logam dari gunung tampaknya muncul yang bisa menghancurkan apapun dalam radius ratusan meter. Seluruh panggung bergetar sedikit di depan gerakan menakutkan ini dan kekuatan itu membuat para jenius tak bisa bernapas. Ini Tianyi Mo begitu kuat. Teknik rahasia agung Yuan Mountain-nya telah mencapai penguasaan ini. Petik 1. Qin Kunwu, pria bermata hantu dan teman semuanya tercengang. Sekuat gunung. Tanpa menggunakan garis keturunan saya tidak bisa memblokir ini. Petik 1. Hati Zhao Feng melompat. Mo Tianyi sudah mencapai langkah ini. Tak tertandingi di bawah langit. Yu Tianhao tanpa ekspresi menyodorkan telapak tangan yang sepertinya mendominasi segalanya. Boom! Langit tampak bergoyang di depan telapak tangan ini dan cahaya misterius tampak membelah langit, menghancurkan segalanya dan apapun yang ada di jalannya. Tuanku, dia memiliki kekuatan tempur dari peringkat tuan sejati. Petik 1. Ini Yu Tianhao memang layak menjadi keajaiban luar biasa yang melampaui puluhan generasi. Dia mengalahkan pedang Sein Ye Wuxi, Patriark Bulan Merah ketika mereka seusianya. Petik 1. Seluruh panggung tengah diselimuti oleh Yu Tianhao yang kuat tak tertandingi di bawah keterampilan surga. Bam! Tokoh Mo Tianyi terbang keluar dan mengeluarkan seteguk darah di udara saat wajahnya menjadi putih. Mo Tianyi, legenda benua utara terluka hanya dalam satu gerakan oleh keajaiban luar biasa Yu Tianhao. Mo Tianyi mendarat di tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan shock. Seberapa mirip adegan ini dari pertemuan naga benar suci yang terakhir. Dia telah meningkat banyak dalam 10 tahun terakhir tetapi hasilnya sama. Sua, sosok Yu Tianhao muncul dan berkata dengan nada rendah, kau yang pertama mengambil satu pukulan dariku dalam Secret True Dragon Gathering dan masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Petik 1. Kepahitan muncul di wajah Mo Tianyi. Jadi, bagaimana kalau dia bisa menerima satu pukulan? Dia sudah terluka. Jika dia terus bertarung, dia akan terluka parah dan bahkan mungkin membahayakan yayasannya, yang berarti bahwa itu hasil akhirnya akan lebih rendah dan mungkin gagal memasuki salah satu warisan yang lebih baik. Saya mengaku kalah. Petik 1. Mo Tianyi segera memutuskan. Lawan yang menakutkan di depannya telah mencapai puncak True Mystic Rank sekarang dari tahap awal dari True Mystic Rank 10 tahun yang lalu. Kelima keajaiban luar biasa benar-benar tertinggi. Mo Tianyi mengakui kekalahan membuat Yu Tianhao menggeleng sedikit kecewa dan sosoknya kesepian saat ia berjalan dari panggung. Dia sudah terlalu lama kesepian. Di era ini Yu Tianhao membuat para jenius lain kehilangan warna mereka, dia adalah kesedihan mereka. Namun, bagaimana Yu Tianhao tidak sedih? Tidak seorang pun di generasi ini adalah pasangannya. Di atas panggung kecil di atas, 9 penguasa akan selalu menyaksikan pertempuran Yu Tianhao. Yu Xingchen, prestasi masa depan putra Anda tidak dapat diukur. Jika saya ingat benar, Yu Tianhao hanya berusia 26 hingga 27 tahun dan mencapai realem roh sejati ketika dia baru berusia 10 tahun, menjadi jenius top di benua. Petik 1. Pedang mistik Sovereign menghela nafas.
Dalam lemparan naga rising terakhir pedang Sovereign Mystic telah muncul dan sekarang menjadi salah satu dari 9 Sovereigns di panggung kecil. Beberapa penguasa memandang sosok tampan dengan iri hati. Dia adalah ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen. Hehe, bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa itu Yu Tianhao dengan sengaja menekan dirinya sendiri untuk tidak menerobos. Jika dia tidak ada, dia bisa berada di peringkat tuan benar sekarang. Petik 1. Yu Xingchen tersenyum. Mendengar ini, hati Sovereigns semua bergetar. Jika itu yang terjadi maka pertemuan naga sejati suci ini tidak akan memiliki makna lagi. Misalnya, Taiyun Xuangzi, Dewi Bingwei, dan perusahaan tidak akan memiliki ancaman apapun kepadanya. Petik 1. Yu Xingchen menghela nafas ringan. Dia tidak benar-benar menyetujui apa yang dilakukan putranya. Jika Yu Tianhao mencapai peringkat Lord benar tidak ada artinya lagi di tempat pertama, mengapa dia menginginkan perubahan ini? Setelah kekalahan Mo Tianyi banyak tatapan dari arena kuno beralih ke panggung utara. Pertempuran lain dari keajaiban luar biasa datang dan itu adalah keajaiban luar biasa yang menantang orang lain. Dewi itu Bingwei menerima esensi dari warisan es mistik dan tampaknya telah mengkultivasikan tubuh mungil ais jade yang langka, yang secara dramatis meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia memiliki kesempatan untuk menantang posisi Yu Tianhao, Secret True Dragon Gathering ini. Petik 1. Dalam naga suci terakhir mengumpulkan Dewi-Dewi Bingwei juga salah satu lawan utama Yu Tianhao. Petik 1. Diskusi banyak tentang zona utara dan ketika Goddess Bingwei disebutkan, begitu pula Zhao Feng. Setelah mengalahkan Bingsu Yue, Zhao Feng menjadi kuda hitam nomor 1 di zona utara dan kuda-kuda yang hadir di seluruh pertemuan naga sejati suci, dia pasti berada di posisi 3 besar. Saya ingin tahu berapa banyak gerakan kuda hitam nomor 1 di Korea Utara yang dapat diambil dari keajaiban luar biasa. Petik 1. Hehe, kurasa dia akan kalah dalam 3 tahun, dan sepertinya akan kalah pertama. Petik 1. Tunggu, bahwa itu Zhao Feng mungkin mengakui kekalahan seketika. Petik 1. Para jenius dari zona utara sedang menunggu pertempuran ini. Semua orang hanya menebak berapa lama dia akan bertahan di depan keajaiban luar biasa. Itu bukan seolah-olah mereka tidak memikirkan Zhao Feng menang. Hanya saja itu terlalu tidak realistis. Bahkan legenda benua utara, Mo Tianyi, telah mengakui kekalahan setelah satu gerakan di depan keajaiban luar biasa, jadi berapa banyak yang bisa Zhao Feng yang juga dari benua utara lakukan. Kecuali saya memadatkan akar hukum dan rencana itu berhasil, saya tidak akan punya peluang sama sekali. Petik 1. Zhao Feng juga menganalisis hasilnya tetapi kesimpulannya adalah dia tidak memiliki kesempatan. Hal yang disesali adalah bahwa itu akar hukum Zhao Feng berada pada tahap terakhir dan menemui perlawanan di sana terutama karena penggabungan esensi dari Mystic Flower Treasure Bible ke dalam warisan petir menjadi jauh lebih sulit. Dalam pikirannya, garis biru transparan menciptakan bunga samar dan dikelilingi oleh setitik petir. Ini hanyalah bentuk awal dari akar hukum. Itu belum sepenuhnya terbentuk namun bahkan kemudian, Zhao Feng masih memiliki sedikit kemampuan untuk melakukan surga bumi Yuan Qi dan menciptakan kekuatan yang lebih besar. Usahanya tidak sia-sia, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara substansial. Weng, token naga sejatinya tiba-tiba mengarahkannya ke panggung utara. Akhirnya dimulai. Petik 1. Dewi Bingwei dengan tidak sabar melintas ke panggung. Bingwei, kamu menantang Zhao Feng. Jika menang, Anda hanya akan mendapatkan separuh jumlah yang biasa dari berkah naga dan jika Anda kalah, Anda kehilangan 2 kali norma. Petik 1. Hakim berkata tanpa emosi. Dalam pertempuran normal pecundang akan kehilangan sebagian kecil dari berkah naga mereka dan bahkan jika Bingwei memenangkan pertarungan ini, dia hanya akan dapat mengambil setengah dari biasanya. Ini berarti bahwa itu bahkan jika Zhao Feng kalah, penurunan berkah naga tidak banyak. Saya mengkonfirmasi, Bingwei menjawab tanpa ragu-ragu. Dia telah menggunakan cara yang sama seperti saudara perempuannya untuk melawan Zhao Feng. Sua, angka Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang mendarat di panggung utara. Akar hukum hampir tidak kental tetapi Zhao Feng bisa merasakan langit bumi Yuan Qi jauh lebih dekat dan kecepatannya telah meningkat. Zhao Feng, Anda tidak akan mengaku kalah, kan? Petik 1. Dewi Bingwei mengejek dengan senyuman saat matanya bersinar dingin. Mengakui kekalahan, hati Zhao Feng bergerak, dia memiliki pikiran untuk melakukannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 1. Mata Dewi Bingwei melintas dan sosok sempurna giok saljunya melepaskan rasa dingin yang dahsyat yang sepertinya berasal dari makhluk kuno.
Saat itu udara di sekitarnya tampak membeku dan Zhao Feng tersentak karena perasaan yang berbahaya menyelimuti tubuhnya. Setelah mengalami bagaimana rasanya menghadapi keajaiban luar biasa, Zhao Feng memahami kekuatan mereka, itu seperti menghadapi peringkat Lord sejati. Zhao Feng cepat mengaku kalah. Petik 1. Timo di tribun penonton menyadari ada sesuatu yang salah dan berseru, tetapi serangan Goddess Bing Wei terlalu cepat. Angin es ekstrim utara, jubahnya mengepak di udara saat langit dipenuhi dengan arus dingin yang langsung menciptakan badai es yang menyapu radius 1 mil. Rasa dingin memenuhi setiap sudut panggung dan air serta panggung berubah menjadi es. Pada saat itu Dewi Bing Wei adalah seperti Dewi Es dari dunia es dan salju yang mengendalikan segalanya. Lapisan es terbentuk di sekitar Zhao Feng dan kekuatan garis darahnya serta ki dari True Spirit terkikis oleh kedinginan yang mengerikan. Ki-nya dari roh sejati telah sepenuhnya beku dan tidak bisa menahan sama sekali. Jadi, ini adalah kekuatan dari keajaiban luar biasa. Zhao Feng felt anggota tubuhnya kehilangan indera mereka. Napas kemudian, Zhao Feng kehilangan kendali penuh atas tubuhnya dan sikap dingin mencoba membekukan kesadarannya. Dia seperti patung batu yang tetap membeku di tempatnya. Pada titik waktu ini satu-satunya hal yang Zhao Feng bisa pindahkan adalah mata spiritual Lord. Dewi Bing Wei main-main tersenyum seperti angin es transparan terbentuk di telapak tangannya dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak baik, mata spiritual Lord Zhao Feng mengunci ke angin di tangan Dewi Bing Wei. Itu lebih kuat dan lebih kental dari angin ekstrim Northern Extreme. Bahaya yang belum pernah ada sebelumnya menyelimutinya. Naluri mengatakan kepadanya bahwa itu jika bola angin di tangan Dewi Bing Wei terbang di atas dia akan menjadi tertutup dalam tidur abadi dan menjadi patung es sejati yang tidak memiliki kehidupan. Saya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jika dia dengan sengaja membunuhku dia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Pikiran tenang Zhao Feng berputar dan menyadari bahwa itu Dewi Bing Wei tidak akan melakukan ini dengan sengaja. Itu tidak sepadan. Jika Dewi Bing Wei ingin membalas saudaranya dengan cara terbaik adalah melumpuhkan Zhao Feng atau membuatnya jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering lagi, tidak memiliki kesempatan dengan warisan. Garis darah terbuka, mata kiri Zhao Feng bersinar biru misterius saat dia menggunakan mata spiritual Lordnya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Tato biru es tipis muncul di kulit Zhao Feng. Weng Hu. Sosok luar biasa buram duduk di singgasana es tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng dan dinginnya tubuh Zhao Feng langsung melemah. Angin utara mistik ekstrim. Dewi Bing Wei tertawa dingin ketika dia siap untuk ini dan menembakkan bola udara dingin ke arah Zhao Feng. Haung, Hu. Angka Zhao Feng dikirim kembali 15 meter dan sosok di belakangnya memiliki beberapa celah. Aku akan mengalahkanmu berkali-kali sampai dingin mengikis tubuhmu. Dengan cara ini tubuh Anda akan kehilangan perasaannya. Pada saat itu selain kesadaran energi mental, Anda hanya akan menjadi mayat dingin berjalan yang tidak akan bertahan hingga setengah tahun. Petik 1. Sebuah flash dingin muncul di mata Bing Wei. Dia tidak hanya ingin Zhao Feng tidak dapat berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering lagi, dia juga ingin membunuh secara langsung. Selama Zhao Feng tidak segera mati di atas panggung, Dewi Bing tidak perlu membayar harga. Weng, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Lordnya dan sosok dan tahta es di belakangnya mulai memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi terang. Sosok cahaya es memberi Zhao Feng perlindungan misterius dari es. Pada titik ini sosok garis darah Zhao Feng menjadi lebih kuat daripada lemah. Huang, Dewi Bing Wei mengulurkan telapak tangan lain dan membuat Zhao Feng kehilangan kemampuan untuk bergerak. Apakah saya benar-benar akan mengaku kalah? Mata kiri Zhao Feng terbakar dengan api. Kenyataannya, Zhao Feng memiliki kekuatan untuk menyala. Suaranya juga bisa dikirim dari dimensi energi mental meski berada di bawah erosi es. Dalam pertempuran pertama melawan keajaiban luar biasa, Zhao Feng mendapatkan pukulan. Perbedaan besar dalam kekuatan memberinya hampir tidak ada peluang kemenangan. Mereka yang menonton bisa mengatakan bahwa itu Dewi Bing Wei tidak menggunakan semua kekuatannya atau kalau tidak Zhao Feng sudah kalah atau bahkan terbunuh. Sebelum Zhao Feng pergi, rambut yang berwarna darah Timo menyuruhnya untuk mengaku kalah. Itu bukan penghinaan untuk mengakui kekalahan di depan keajaiban luar biasa. Bagi banyak orang, itu bahkan sebuah kehormatan. Legenda benua utara Motianyi telah mengakui kekalahan setelah satu langkah melawan keajaiban luar biasa. Itu adalah langkah cerdas yang membawa hasil keseluruhan menjadi hitungan. Zhao Feng, mengapa kamu tidak mengaku kalah? Meskipun Anda mungkin tidak sekuat keajaiban luar biasa, saya yakin Anda masih memiliki kemampuan untuk mengaku kalah. Petik 1.
Rambut berwarna darah Timo tidak bisa membantu tetapi agak panik saat dia menyaksikan. Dia tahu bakat dan potensi Zhao Feng. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan Yu Tianhao, tetapi dalam 10 tahun lagi tidak mungkin baginya untuk menjadi keajaiban luar biasa baru. Setidaknya dalam Secret True Dragon Gathering ini tidak ada yang seusianya lebih baik daripada Zhao Feng. Saat ini juga, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada arena kuno. Bahkan penguasa di udara sedang menonton dengan penuh minat. Setujui kekalahan. Petik 1. Zhao Feng jelas tahu bahwa ini adalah pilihan bijak tetapi di dalam lubuk hatinya ada suara, kekuatan, keyakinan bahwa jika dia berkata, aku mengaku kalah, itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Memikirkan tentang hidupnya, dari Greenleaf Village ke Sun Feather City ke Guangjun Province, Broken Moon Clan, 13 Alliance. Dan sekarang Secret True Dragon Gathering. Mendadak, Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak pernah mengakui kekalahan sebelumnya, bahkan kembali ke keluarga Zhao ketika dia dipukuli oleh Zhao Kun. Dia memang tidak mengakui kekalahan sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah kalah pada tujuan untuk Sister Run. Itu karena keyakinan ini bahwa Zhao Feng bisa melampaui satu jenius setelah yang lain. Saya bisa dikalahkan, tapi saya tidak akan mengaku kalah. Petik 1. Zhao Feng tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah keyakinannya. Lightning Fire God's Eye, api petir biru samar muncul di mata Zhao Feng. Sebuah bola api cahaya biru mendarat di tubuh Dewi Bingwei dengan ledakan. Setelah memahami akar hukum, kekuatan Lightning Fire God Eyes miliknya telah meningkat dan menjadi lebih mudah digunakan. Bahkan keajaiban luar biasa tidak bisa menghindari teknik mata rahasia menembak kecepatan. Banyak orang berseru ketika mereka melihat api petir biru samar terbakar secara keos di tubuh Dewi Bingwei. Mystic Eyes Jade Charming Body. Dewi Bingwei tersenyum saat kulitnya menjadi sehalus giok, bersinar dan cerah. Api petir mendarat di tubuhnya dan mulai terbakar tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Semua orang tercengang. Teknik mata Zhao Feng bisa langsung mengalahkan siapapun di bawah True Mystic Rank dan secara kritis membahayakan True Mystic Ranks normal. Api yang membakar sangat kuat, tetapi tidak bisa menembus pertahanan Goddess Bingwei. Weng, Dewi Bingwei mengerutkan alisnya saat kulit gioknya melepaskan kedinginan yang memadamkan api petir. Meskipun api petir tidak bisa membahayakan tubuhnya, itu telah memasuki dimensi energi mentalnya dan hampir melukai pikirannya, menciptakan sedikit masalah. Keterampilan Zhao Feng menyerang dunia energi fisik dan mental sekaligus. Ini adalah bagian yang sangat penting. Dewi Bing, Mysterious Eyes Jade Charming Body bahkan dapat mengabaikan serangan dari True Mystic Rank yang normal. Di seberang naga benar yang suci mengumpulkan mereka yang dapat menembus pertahanannya dapat bertentangan dengan satu tangan. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil saya nafas dingin ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Melihat adegan ini, 4 keajaiban luar biasa lainnya juga tercengang. Ini berarti bahwa dengan Mystic Eyes Jade Charming Body, Dewi Bingwei dapat mengabaikan serangan dari tahap awal yang normal True Mystic Ranks dan bahkan beberapa kultivator tahap akhir yang normal. Untunglah, tujuan Zhao Feng telah tercapai. Selama ini, 3 lotus berharga berbunga, sebuah kelopak 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng dan dengan ini, pertahanan Zhao Feng meningkat pesat. Dia mengedarkan kekuatan keturunannya dengan ganas dan ki sejatinya dengan cepat kembali normal. The Three Flowered Treasure Lotus memperpanjang 3 kelopak biru, ungu dan ungu, membentuk penghalang 3 warna. Dengan cara ini bahaya Zhao Feng terpecahkan untuk saat ini. Angin es angin utara ekstrim. Dewi Bingwei pulih dan mengirimkan gelombang angin dingin. Ledakan, Zhao Feng tidak menghindar dan dengan paksa mengambil pukulan ini saat penghalang 3 warna mulai retak. Sosok es dan singgasana es dengan cepat menyerap energi ini dan Zhao Feng merasakan dingin masuk ke tubuhnya tapi untungnya ditiadakan oleh kekuatan garis darahnya. Dewi Bingwei berhenti. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa mendapatkan waktu untuk pulih hanya dari Lightning Fire God's Eye. Mystic Eyes Demon menekan gunung. Petik 1. Dewi Bing, kedinginan Wei meningkat ketika dia melambaikan tangannya dan sosok besar gunung es jatuh dari udara. Langkah ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya dan bisa menghancurkan lawan serta menekan target dengan pertahanan yang kuat. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah saat dia merasakan tekanan dingin yang mengerikan turun. Seolah-olah seluruh gunung es jatuh. Itu bukan sesuatu yang bisa diblok manusia. Istirahat. Zhao Feng mengedarkan kinya roh sejati dan kekuatan darah saat kedua lengannya mengirim bunga mawar petir ke gunung es. Boom! Langkah paling kuat Zhao Feng bersemi di udara.
Telapak tangan ini berisi warisan petir dan Mystic Flower Treasure Bible. Kekuatan keturunannya juga beredar sampai batas. Dalam sekejap itu retakan bisa dilihat di gunung es. Apa serangan yang kuat? Kombinasi es dan petir tampaknya menjadi lebih mendalam. Petik 1. Anak itu hanya pada tahap awal peringkat manusia sejati tetapi dapat menggunakan kekuatan tahap awal dari True Mystic Rank. Petik 1. Para jenius yang menyaksikan di arena kuno merasakan hati mereka melompat. Langkah saya ini adalah serangan berkelanjutan. Petik 1. Suara dingin yang membeku langsung ke tulang bergema di atas panggung. Huang, gunung es besar retak pulih dan kemudian hancur sekali lagi. Tidak baik, Zhao Feng tidak bisa menghindar dan harus mengedarkan kinya roh sejati serta garis darah untuk memblokir. Pada saat gunung es besar mendarat di atas Zhao Feng dan berat dan kedinginan diseduh ke bawah. Jika bukan karena lotus 3 bunga bertuah dan takhta esnya, Zhao Feng akan dibaringkan dan ditekan oleh Dewi Bingwei. Di bawah situasi ini Zhao Feng hanya bisa dengan gilanya mengedarkan kinya roh sejati dan kekuatan darah, tetapi berat dan dinginnya berlanjut, membuat wajahnya menjadi merah cerah. Sosok es di belakangnya terus menyerap rasa dingin dan garis darah di dalam kekuatannya mulai menjadi kacau setelah meniadakan terlalu banyak dingin. Petik 1. Zhao Feng menemukan bahwa itu perasaan es yang kacau dalam garis keturunannya semakin kuat. Semua garis keturunannya menghadapi tekanan gunung es dan sosok es di atas takhta terus menyerap dinginnya. Itu dalam keadaan tidak stabil dan bahwa itu darah biru berkilau. Zhao Feng menemukan bahwa itu ia menjadi semakin kuat dan kuatenger dan kekuatan darahnya yang dingin semakin kacau. Ini berlanjut selama beberapa napas saat tubuh dan garis darah Zhao Feng telah mencapai batas. Pada waktu bersamaan, Dewi Bingwei berseru dan membanting tangan gioknya ke bawah, meningkatkan dan mengisi kembali kekuatan gunung es. Wah, Zhao Feng mengeluarkan seteguk darah dan kekuatan keturunannya akhirnya meledak. Zhao Feng merasa tubuhnya bersenandung dan darah kembung biru samar tiba-tiba melepaskan cahaya. Garis darah di seluruh tubuhnya mulai berkilau dan pada permukaan garis kulit Zhao Feng yang samar biru muncul seperti lapisan kristal. Kekuatan Zhao Feng meningkat dan kekuatan keturunannya akhirnya berakhir melalui gunung es. Timo yang sedang menonton mengeluarkan nafas panjang dan ekspresinya rumit, itu karena tekanan ini bahwa itu kekuatan garis darahnya akan menelusuri kembali selangkah lebih jauh kembali ke leluhurnya. Petik 1. Merangkul garis darah seseorang kembali ke leluhur mereka adalah proses melelahkan dan sulit yang bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi tetapi kebanyakan jenius membangun garis keturunan mereka atau memperkuat garis keturunan mereka ketika menghadapi situasi hidup atau mati. Wang Xiaoguai adalah seseorang seperti ini. Dia selalu bertarung tanpa memperhatikan hidupnya. Ini adalah pertama kalinya kekuatan garis darah Zhao Feng telah menelusuri kembali langkah ke leluhurnya. Jalannya terlalu lancar dan tidak terlalu banyak menemui situasi putus asa. Sekarang dalam situasi ini kekuatan darahnya akhirnya diaktifkan. Setelah kekuatan garis darahnya menelusuri kembali kekuatan Zhao Feng dan elemen es keduanya naik. Huang, gunung es akhirnya diblokir oleh Zhao Feng dan sosok es dan tahta di belakangnya menjadi lebih jelas dan memberinya perlindungan lebih. Kekuatan garis darah bocah ini berevolusi saat ini. Petik 1. Dewi Bingwei marah dan kaget. Semua ini karena dia. Jika dia tidak menggunakan kekuatan elemen esnya atau membawa banyak tekanan, bagaimana mungkin Zhao Feng bisa mencapai ini? Tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda membuat terobosan sekarang, Anda tidak akan dapat mengubah apapun. Petik 1. Mata Dewi Bingwei dingin dan dia melambaikan tangannya, lebih banyak berinteraksi dengan langit bumi Yuanqi. Ledakan, bentuk gunung es naik menjadi 40 hingga 50 meter dan menjadi lebih dingin. Tidak bagus, Zhao Feng. Akui kekalahan dengan cepat. Petik 1. Ekspresi Timo berubah secara dramatis ketika Dewi Bingwei akhirnya menjadi gila dan tidak menahan lagi. Namun, Zhao Feng tidak mengaku kalah dan tersenyum sebagai gantinya. Kedua tangannya mendorong ke gunung es dan perlahan menutup matanya. Dia telah menghabiskan sejumlah besar ki roh sejati di dalam dantiannya tetapi pada saat yang sama sumber yang lebih tersembunyi dan murni dari roh sejati sedang mengisi dia. Itu adalah sumber-sumber roh sejati dari Water Moon yang selalu disimpan oleh Zhao Feng. Saya akan menerobos, seperti yang Anda inginkan. Petik 1. Zhao Feng tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan ki sejati roh yang lebih kuat melonjak dari sumbernya yang sejati. Kemacetan tahap akhir dari peringkat manusia sejati itu seperti kertas yang mudah ditembus. Orang ini benar-benar menerobos. Petik 1.
Seruan datang dari seberang arena kuno dan para jenius di bawah tertegun, ini terlalu palsu. Hanya mengatakan bahwa itu terobosan telah memungkinkannya untuk menerobos. Mengesampingkan bagaimana garis darahnya telah mundur selangkah ke belakang ke leluhurnya karena tekanan, dia bahkan telah menembus level kecil. Di atas panggung, 9 Sovereigns menyaksikan panggung utara sebagai Dewi Bingwei bertempur tetapi proses pertempuran ini tidak terduga. Sepertinya bukan jenius yang belum menembus atau mengembangkan garis keturunan mereka dalam pertempuran di pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Tetapi gabungan dua situasi itu sangat langka. Petik 1. The Sovereigns dibahas. Tidak, raksasa berkulit perunggu, wakil Palace Lord menggelengkan kepalanya, garis darah Zhao Feng ini berkembang tidak terduga tetapi dia mengendalikan kenaikan kultivasi. Petik 1. Yu Xingchen Sovereign tersenyum dan berkata, Deputi Istana Lord's Right. Tingkat energi mental anak ini jauh melampaui kultivasi dan menciptakan akar hukumnya. Dia telah mencapai titik puncak tahap awal peringkat manusia sejati sebelumnya tetapi memutuskan untuk menerobos sekarang tanpa kesulitan apapun. Petik 1. Di panggung utara, paman dari Qi yang lebih murni dari roh sejati muncul di dantian Zhao Feng dan dengan perkembangan kekuatan darahnya, memberinya kekuatan yang lebih besar. Peng! Zhao Feng berteriak dan dengan paksa sekali lagi memblokir gunung es. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Goddess Bingwei sangat berwarna. Itu pergi hijau ke merah tidak diketahui apakah dari kemarahan, shock atau penyesalan. Zhao Feng melakukan apa yang dia minta sebagai terobosan. Kenyataannya, Zhao Feng telah memahami akar hukum selama beberapa hari terakhir dan tingkat energi mentalnya terus meningkat. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal peringkat manusia sejati dan telah memenuhi persyaratan untuk mencapai tahap akhir. Namun, Zhao Feng tahu bahwa itu mencapai tahap akhir peringkat manusia sejati tidak memiliki banyak peningkatan kekuatan daripada akar hukumnya. Akar hukum adalah hal terpenting dalam rencananya. Namun menghadapi bahaya besar ini, Zhao Feng menggunakan bantuan garis darahnya untuk menerobos. Mystic Ice Demon menekan gunung. Dewi Bingwei berseru dan melambaikan tangannya sebagai gunung es lain yang lebih besar dari yang pertama dari mendarat di atas yang pertama. Apa? Langkah ini dapat ditambahkan. Petik 1. Zhao Feng mengambil nafas dingin saat dia mendorong telapak tangannya ke atas. Ledakan, Zhao Feng bergetar dan kedua bunganya hancur. Retak, segera setelah itu, perisai lotus 3 bunga berharga memudar dalam warna kemudian pecah. Sosok es dan tahta di belakangnya juga retak sekali dan menjadi redup. Wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah dan sedikit terluka. Untungnya, dia memiliki beberapa lapis pertahanan dan garis keturunannya bisa menyerap es atau dia akan berubah menjadi balok es sekarang. Lightning Fire God's Eye. Zhao Feng tidak mundur pada saat kritis ini dan bukannya cahaya api biru samar muncul di matanya. Pok, api petir setengah transparan bahkan lebih kuat daripada yang terakhir mendarat di Dewi Bingwei. Dewi Bingwei tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena api. Mystic Ice Jade Charming Body. Kulitnya menjadi batu giok seperti dan api petir hanya meninggalkan tanda kecil pada dirinya. Jika itu adalah True Mystic rank normal lainnya yang belum menerima esensi dari warisan Ice Mystic atau telah mengkultivasikan Mystic Ice Jade Charming Body mereka mungkin telah terbunuh. Tetapi bahkan kemudian, api petir samar-samar melukainya di dimensi energi mental. Alis Dewi Bingwei berkerut dan pikirannya started untuk membakar. Dengan kenaikan Zhao Feng di kultivasi dan kekuatan darah, Lightning Fire God Eye-nya kali ini lebih kuat. Menghancurkan, dia mengertakkan giginya dan menumpahkan api petir dengan es. Menggunakan waktu ini Zhao Feng dengan marah mengedarkan Qi-nya roh sejati dan kekuatan keturunan, membentuk lapisan pertahanan yang lain. My Key of True Spirit tidak bisa menyusul. Petik 1. Zhao Feng merasa tekanannya meningkat. Perbedaan terbesar antara keduanya bukanlah level, keterampilan, garis keturunan tetapi kultivasi. Di bawah situasi ini Zhao Feng hanya bisa menggunakan sumber roh sejati, Water Moon Pirate, yang disegel di dalam tubuhnya. Sejumlah besar Qi murni roh sejati memasuki dantian Zhao Feng. Pada saat yang sama akar hukum yang nyaris terbentuk berinteraksi dengan langit bumi Yuan Qi. Garis biru kecil dalam pikiran Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Petik 1. Zhao Feng terkejut. Akar hukumnya yang setengah telah menemui beberapa perlawanan pada saat-saat terakhir. Kenapa tiba-tiba meningkat sekarang? Apa alasannya di balik ini? Zhao Feng bingung dengan kejutan ini. Peningkatan wawasan Zhao Feng bisa dirasakan oleh perubahan di surga bumi Yuan Qi. Dalam dimensi energi mentalnya, garis transparan menjadi lebih besar, cerah, dan lebih panjang.
Peng, Zhao Feng mengayunkan telapak tangannya dan bunga petir dan esnya tampaknya memiliki kehidupan dan memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat. Jika kekuatan yang sama diterapkan pada langkah yang sama, maka kerusakan akan berlanjut selama 2 kali lebih lama. Ini terjadi pada tubuh Zhao Feng. Anak itu membentuk akar hukum. Petik 1. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa tahap akhir peringkat manusia sejati membentuk akar hukum? Petik 1. Para jenius dari zona utara merasakan ini dan melebarkan mata mereka. Pada saat ini pada waktunya, aura yang dalam dibebaskan dari Zhao Feng dan berinteraksi dengan surga bumi Yuanqi. Sepertinya akar hukumnya akan sepenuhnya terbentuk. Apa yang membantu saya menerobos leher botol itu? Zhao Feng tidak linglung dari kegembiraan. Jika ada sesuatu yang tidak terduga maka pasti ada yang salah. Mata spiritual lordnya dengan cepat memindai tubuhnya dan menganalisis hasilnya. Dalam sekejap ia menemukan pelakunya, sumber roh sejati dari bajak laut bulan air. Pantas, akar hukum didasarkan pada sumber roh sejati dan akar hukum saya berasal dari penggabungan warisan petir dan esensi dari Mystic Flower Treasure Bible, tetapi sebagian besar sumber roh sejati saya berasal dari warisan petir dan saya tidak memiliki sumber roh sejati untuk kitab suci bernoda bunga mistik. Petik 1. Mata Zhao Feng melintas saat dia menjadi bersemangat. Kebenaran itu diresmikan. Zhao Feng's Mystic Flower Treasure Bible tidak memiliki sumber roh sejati yang membuatnya sehingga ketika ia menggabungkannya dengan peninggalan petir, akar hukum dihentikan pada langkah terakhir. Tapi sekarang, apa yang tidak dimiliki Zhao Feng muncul? Bajak laut bulan air meninggalkan sumber roh sejatinya di belakang dan dia telah dikultivasikan dengan Mystic Flower Treasure Bible. Setelah memenuhi persyaratan terakhir ini, akar hukum Zhao Feng tidak lagi memiliki batasan dan mulai terbentuk. Dengan pemikiran, akar hukum dalam pikirannya bergabung dengan 2 sumber roh sejati. Rencananya berhasil. Petik 1. Zhao Feng sangat gembira dan niat bertempurnya meningkat. Bocah berambut biru, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda telah membentuk akar hukum, Anda tidak memiliki kultivasi. Petik 1. Mata Dewi Bingwei penuh dengan ejekan dan sikap dingin. Dia tidak peduli apakah Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari peringkat manusia sejati atau bahwa itu dia telah memadatkan root hukum. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan tingkat kecil di kultivasi bukan apa-apa. Hahaha, siapa bilang aku belum? Petik 1. Zhao Feng menarik kepalanya dan tertawa saat akar hukumnya selesai. Setiap tindakannya berinteraksi dengan langit. Dia tiba-tiba merilis aura realem True Spirit yang melampaui True Human Rank dan bahkan Bing Sui Yue dan Matian San. Segera, Zhao Feng memiliki kekuatan tahap awal dari True Mystic Rank. Itu bukan hanya dalam hal energi mental. Bahkan kinya roh sejati pun demikian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Anak ini tiba-tiba melompat ke tingkat lain. Zona utara dan seluruh arena kuno pecah menjadi kekacauan. Tampak tak percaya. Istirahat. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan bunga menakutkan dari petir dan es mengembang. Beng, 2 gunung es di atasnya hancur oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Petik 1. Dewi Bingwei tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Angin es angin utara ekstrem. Dengan tidak percaya dia melambaikan tangannya lagi dan mengirim angin dingin yang dingin ke arah Zhao Feng. Luar biasa ajaib, ayo bertarung. Petik 1. Zhao Feng berteriak dengan tawa dan disinkronkan dengan kedalaman surga dan bumi. Secara instan gelombang petir mengamuk di radius 1 mil seperti mekar terus-menerus yang lebih rendah. Ledakan, bam, dang, serangan Zhao Feng dan Goddess Bingwei sudah cukup untuk membunuh True Spirit Realms normal. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan kultivasinya? Petik 1. Dewi Bingwei tertegun dan tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, Zhao Feng tiba-tiba memiliki kultivasi sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Apa yang terjadi? Tidak hanya bisa Dewi Bingwei tidak menerima ini, semua jenius lainnya juga tidak bisa berkata-kata tapi semuanya ada di depan mata mereka. Biasanya kultivasi seseorang ditentukan oleh bagaimana tingkat energi mental dan kekuatan-kekuatan sejati mereka. Apakah Zhao Feng memiliki tingkat energi mental dari tahap awal True Mystic Rank? Dia melakukan. Tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank sejak lama dan akar hukumnya terbentuk dari 2 keterampilan. Oleh karena itu, kedua akar hukumnya terbentuk itu sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan lebih kuat dari Bing Suyus. Apakah True Force-nya memiliki kekuatan tahap awal True Mystic Rank? Dia melakukan.
Seseorang harus mengetahui bajak laut bulan air hampir di peringkat Lord sejati di puncaknya dan sumber yang disegel dari roh sejati lebih besar dari tahap awal True Mystic Rank. Namun, untuk sepenuhnya mengendalikan sumber roh sejati ini, dua persyaratan harus dipenuhi. 1. Punya cukup energi mental untuk membentuk akar hukum. 2. Memiliki elemen yang sama atau sama dengan Mystic Flower Treasure Bible. Sayangnya bagi yang lain, Zhao Feng memenuhi kedua persyaratan ini. Pada saat ini pada waktunya, ajaib dan tatapan yang luar biasa terfokus pada pemuda berambut biru di panggung utara. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah berubah dari tahap awal True Human Rank ke sesuatu yang sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Di panggung utara, Peng, Zhao Feng dan Dewi Bingwei saling berhadapan dan aura mereka membuat para jenius di bawah tidak dapat bernapas. Tingkat energi mental dari True Mystic Rank. Akar hukum dari ranking mistik benar. Sumber roh sejati dari peringkat mistis benar. Dari permukaan Zhao Feng sepertinya tidak berbeda dari tahap awal True Mystic Rank. Rencana saya berhasil. Mencapai 10 besar Secret True Dragon Gathering bukan lagi mimpi. Petik 1. Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Setiap tindakannya mampu berinteraksi dengan surga dan kinya dari roh sejati beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng telah menyadari bahwa itu karena tingkat energi mentalnya cukup dia bisa membentuk akar hukum dan ide ini memberinya rencana. Pada saat itu pikiran Zhao Feng adalah untuk memadatkan akar hukum dan terlepas dari kultivasi roh sejatinya, tidak ada yang lain yang jauh berbeda dari peringkat mistis benar. Namun, ia masih memiliki sumber roh sejati dari bajak laut bulan air. Setelah membentuk akar hukum dan mengendalikan sumber roh sejati dari sumber air bulan bajak laut, seberapa jauh dia akan berasal dari peringkat mistis benar. Rencana ini menakutkan dan bisa mengubah segalanya. Setelah itu berhasil berarti bahwa itu Zhao Feng bahkan bisa menantang keajaiban luar biasa. Tentu saja, selain keberuntungan, ada dua poin penting yang diperlukan. 1. Untuk membentuk akar hukum diperlukan penggabungan kitab suci bunga mistik. 2. Sumber air sejati bulan bajak laut. Tak satu pun dari dua persyaratan bisa dilewatkan. Para ahli realem True Spirit yang normal tidak dapat mempertahankan sumber roh sejati mereka di belakang atau memberikannya kepada siapapun. Namun, bajak laut bulan air memiliki keterampilan terlarang dari pusaka warisan surgawi dan menggunakan negara khusus untuk menyegel sumber roh sejatinya. Ini direncanakan dengan hati-hati oleh dia dan hadiah untuk pewaris dari Mystic Flower Treasure Bible. Meskipun Zhao Feng tidak kultivasi pada Mystic Flower Treasure Bible, dia masih mewarisi sumber roh sejati ini dengan cara lain. Menyenangkan, besar, Timo yang sedang menonton bertepuk tangan dengan kegembiraan dan santai. Dia jelas menebak apa yang telah terjadi pada Zhao Feng. Tidak hanya Timo yang mendukungnya, orang lain yang tahu Zhao Feng juga berteriak. Terlalu kuat, saudara Zhao. Kamu sekali lagi membalik pandangan dunia. Petik 1. Di tempat pementasan, suara yang gan gemetar dan air mata melesat dari wajahnya. Sejak dia datang ke Secret True Dragon Gathering dia akan selalu menonton setiap pertandingan Zhao Feng dan Yang Gan samar-samar mengerti apa yang Elder maksudkan dengan mengirimnya ke sini. Besar, saudara Zhao, kamu berhasil. Petik 1. Zhao Yufei sangat gembira. Liu Qinxin, Dai Ye, Jiang Sanfeng dan perusahaan semuanya tercengang. Perwakilan dari Canopy Great Country seperti Pangeran Jin, Tian Yunzi dan perusahaan terkejut tetapi juga agak bangga. Tuhanku, ini adalah keajaiban. Dia tidak bisa digambarkan sebagai kuda hitam lagi. Petik 1. Pemuda yang berwajah persegi itu berkata dengan penuh semangat dan bangga. Dia selalu berpikir baik tentang Zhao Feng dan pendapatnya berbeda dari Qin Kunwu. Syok ditulis di wajah Qin Kunwu dan dia linglung. Perubahan di panggung utara menyebabkan banyak jenius yang harus diisi dengan darah panas. Zhao Feng, petik 1. Kami mendukung Anda menantang keajaiban luar biasa. Petik 1. Orang banyak meraung. Keajaiban luar biasa adalah legenda yang menyelimuti para jenius dari generasi ini. Zhao Feng adalah keajaiban yang menyerang makhluk luar biasa. Panggung bundar di udara, luar biasa, bahwa itu sumber roh sejati dalam dirinya mungkin berasal dari warisan pusaka surgawi. Petik 1. Berjuang selangkah demi selangkah bahkan di bawah situasi kehilangan yang hampir pasti. Keyakinan ini adalah persyaratan utama baginya untuk mencapai keajaiban ini. Petik 1. The Sovereigns dibahas. Jika Zhao Feng mengaku kalah, apakah dia akan menciptakan keajaiban ini? Tapi Zhao Feng tidak memiliki kata-kata, mengaku kalah, dalam kamusnya. Orang bisa kalah,
tetapi mereka tidak akan menyerah. Timo tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang dirinya di masa lalu. De menyerah dan mengakui kekalahan. Jika dia tidak memiliki itu dan fokus dan seterusnya mungkin sekarang dia akan menjadi sovereign di Origin Core Realm. Orang yang memiliki perasaan yang sama adalah Mo Tianyi. Kedua tinjunya terkepal dan tubuhnya gemetar. Mo Tianyi tiba-tiba menyadari bahwa itu dia tidak memiliki sesuatu. Menghadapi keajaiban luar biasa, dia mengakui kekalahan setelah satu langkah. Pada saat itu, dia bisa melihat kekecewaan Yu Tianhao. Dibandingkan dengan perbedaan antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei, perbedaan antara dia dan Yu Tianhao tidak sebesar itu. Hanya lawan seperti ini yang layak. Petik 1. Sebuah cahaya melintas di mata Yu Tianhao. Dia memiliki darah yang kompetitif dan matanya terbakar dengan niat bertempur. Yu Tianhao berdiri di puncak benua dan merupakan kepala dari keajaiban luar biasa. Dia telah melampaui Patriark Sekte Scarlet Moon dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Jenius teratas dalam 1000 tahun. Semua orang beralih ke jenius kesepian ini yang akhirnya memuji seseorang untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, peringkat mereka dari Zhao Feng naik ke tingkat lain. Yu Xingchen, garis darah keluarga Yu Anda adalah salah satu garis keturunan yang paling aneh. Tampaknya nyata tetapi tidak tersentuh pada saat yang sama. Petik 1. Perunggu Palace Lord berkata dengan penuh minat. Dalam legenda, keluarga Yu saya memiliki nama leluhur Yun Wushuang, yang berarti bahwa itu dia tak tertandingi. Keinginannya adalah mengalahkan semua orang di bawah langit. Petik 1. Sovereign Yu Xingchen dipenuhi dengan kekaguman. Lalu, apakah Yu Wushuang mencapai ini? Petik 1. Sovereign lain di dekatnya mengatakan dengan penuh minat. Selalu ada satu orang yang lebih kuat. Tidak ada hal yang benar-benar tak tertandingi. Dia melakukannya tetapi hasilnya adalah dia tidak pergi lebih jauh setelah itu dan meninggal dalam kesendirian. Itu adalah pelajaran keluarga Yu kami. Petik 1. Yu Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh. Sovereign saat ini tidak bisa membantu tetapi berpikir setelah mereka mendengar ini. Yu Wushuang hanyalah legenda tapi apakah dia tak tertandingi adalah titik kuncinya. Itu adalah pelajarannya. Tahap utara. Semua tindakan Zhao Feng memungkinkan dia untuk menggunakan akar hukum dan berinteraksi dengan langit dan bumi. Dia berseru dan semua serangannya memiliki basis kultivasi dari tahap awal dari True Mystic Rank. Kultivasi adalah basis antara para ahli. Keterampilan, senjata, garis darah dan wawasan juga akan mempengaruhi hasilnya. Dengan basis kultivasi saat ini Zhao Feng sebanding dengan tahap awal dari True Mystic Rank dan akar hukumnya ditambah kekuatan garis darah, serangan biasa darinya dapat membunuh True Spirit Realms normal. Bagaimana ini mungkin? Petik 1. Hati-hati Dewi Bingwei menjerit. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada awalnya dia harus menahan kekuatannya jika dia membunuh lawan karena kecelakaan atau tujuan yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Rencananya adalah untuk mengikis tubuh Zhao Feng dengan racun es dan membuatnya menjadi jenazah es yang tidak memiliki keberuntungan lagi dengan Secret True Dragon Gathering dan akan mati dalam waktu setengah tahun. Namun, rencananya tidak berhasil dan malah lawannya menembus waktu ke waktu. Perubahan terakhir adalah pukulan berat. Semua usahanya telah membantu lawan. Pada saat ini Dewi Bingwei telah menggunakan hampir semua kekuatannya untuk melawan Zhao Feng. Garis darah dan keterampilan Goddess Bingwei bahkan berperingkat tinggi di antara 5 keajaiban luar biasa tapi garis keturunan Zhao Feng bisa menyerap dan mengubah kedinginan menjadi energi dan membalas garis keturunannya. Di bawah fakta bahwa itu perbedaan mereka tidak terlalu besar, kekuatan keturunan Zhao Feng lebih besar. Plus, Zhao Feng masih memiliki pertahanan 3 berbunga terikat lotus dan bahkan bisa memblokir pengejaran Rain Lord sejati dalam waktu singkat. Yang menyedihkan adalah, semua kemampuan ofensif Goddess Bingwei memiliki elemen es dan setiap kali mereka mendekati Zhao Feng setidaknya 50% dari itu akan diserap oleh Zhao Feng dan meningkatkan panjang kekuatan garis keturunannya. Berfokus pada satu jalur memang jalan terbaik ke puncak tetapi ketika menghadapi seseorang pada tingkat yang sama yang menghususkan diri dalam segala hal, itu menyedihkan. Serangan Zhao Feng bisa membahayakan dunia energi fisik dan mental. Lightning Fire God's Eye. Mata kiri Zhao Feng melintas dengan cahaya biru samar. Fush! Api petir bahkan lebih ganas mendarat di Goddess Bingwei dan mulai terbakar. Meskipun dia memiliki tubuh tampan ais mistis dia tidak berani meremehkannya. Keterampilan matanya semakin kuat. Petik 1. Dewi Bingwei tidak tahan rasa sakit dari tubuhnya dan terutama energi mental.
Zhao Feng tidak terus menyerang dan alih-alih menggunakan kesempatan ini untuk menggabungkan sumber roh sejati dari Water Moon. Hanya dengan sepenuhnya menggabungkan sumber roh sejati dari Water Moon Pirate, aku akan menjadi peringkat mistik sejati. Petik 1. Mata Zhao Feng tidak ditutupi oleh kekuatan yang dia miliki saat ini. Meskipun sepertinya energi mentalnya dan Key of True Spirit telah mencapai True Mystic Rank, semua ini hanyalah bagian luarnya. Hanya dengan sepenuhnya menyerap sumber roh sejati dari Water Moon Pirate dan menggabungkan dagingnya, energi mental dan akar hukumnya bersama-sama, apakah itu akan berhasil? Kultivasi asliku berada pada puncak di peringkat manusia sejati. Petik 1. Pikiran Zhao Feng jelas dan dia fokus pada pertahanan, mencoba untuk menghemat sebanyak mungkin sumber roh sejati karena perompak bulan air tidak dapat diperbarui. Ini berarti bahwa ini adalah sumber roh sejati yang mati, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi lebih banyak kecuali itu sepenuhnya diubah menjadi Zhao Feng dan pulih melalui tubuh Zhao Feng. Pada saat itu akan Zhao Feng benar-benar mencapai rank mistik benar. Oleh karena itu, Zhao Feng membela sebagian besar waktu dan kadang-kadang menembakkan mata Dewa Api Petir untuk membuat Dewi Bingwei khawatir. Diam-diam dia menggunakan akar hukumnya untuk mengubah dan menggabungkan sumber roh sejati dari Water Moon. Dengan setiap bit yang dikonversi kultivasi, benar, Zhao Feng akan meningkat. Tahap utara, Zhao Feng dan Dewi Bingwei mengalami jalan buntu. Menjadi salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, keterampilan es mistik Goddess Bingwei dapat melampaui jenius dari satu generasi. Setidaknya di seluruh arena kuno tidak ada teknik elemen es jenius kedua yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, ini juga kelemahannya terhadap Zhao Feng. Keterampilan unsur esnya dimentahkan oleh garis darah Zhao Feng. Di bawah situasi bahwa itu perbedaan mereka tidak terlalu besar, sosok es dan singgasana Zhao Feng bisa menyerap es dan mengubahnya menjadi kekuatan keturunan. Menambah pertahanan 3 bunga teratai berbunga dan Zhao Feng dengan sengaja menangkis, dia bisa bertahan beberapa saat. Beruntung saya bertemu dengan Goddess Bingwei pertama. Jika itu orang lain, saya mungkin tidak akan bertahan lama meskipun rencana ini berhasil. Petik 1. Zhao Feng tidak arogan untuk berpikir bahwa dia telah mencapai kekuatan luar biasa yang luar biasa. Kekuatan keturunannya sempurna melawan garis keturunan Dewi Bingwei dan keterampilan, memungkinkan dia untuk membela dirinya sendiri. Situasi saat ini, Dewi Bingwei masih menekan Zhao Feng dengan kekuatan ajaibnya yang luar biasa. Zhao Feng jarang menyerang dan sesekali menembakkan mata Dewa Api Petir untuk membuat Dewi Bingwei khawatir. Itu tidak bahwa Zhao Feng tidak mencoba menyerang, itu hanya bahwa Mystic Ice Jade Charming Body yang terakhir sangat kuat dalam pertahanan dan bisa menahan serangan es. Dari 5 keajaiban luar biasa pertahanan Goddess Bingwei berada di antara yang teratas dan bahkan lebih baik daripada Yu Tianhao. Karena Zhao Feng tidak bisa menghabisi Dewi Bingwei, ia fokus pada pertahanan dan menggunakan waktu untuk mengubah sumber roh sejati dari Water Moon. 100 gerakan segera berlalu dan Zhao Feng telah menyerap serta mengubah bagian dari sumber air sejati bulan bajak laut menjadi kultivasi nyata, membuatnya berusaha lebih dekat menuju puncak peringkat manusia sejati. Jika saya sepenuhnya menyerap sumber spiritual bulan bajak laut, kultivasi saya harus dapat mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Petik 1. Zhao Feng sangat gembira, akarnya hukum itu kompatibel dengan Mystic Flower Treasure Bible sehingga tidak akan ada situasi yayasannya menjadi tidak stabil. Tapi seiring berjalannya waktu Zhao Feng menemukan masalah. Dibandingkan dengan sumber roh sejatinya sendiri, bajak laut bulan air lebih murni dan memiliki lebih banyak. Begitu dia sepenuhnya menyerap sumber roh sejati bulan air sumber roh sejati Zhao Feng akan berubah dan dia harus mengultivasi scripture bernilai bunga mistik. Zhao Feng selalu fokus pada warisan petir sebagai inti dan Mystic Flower Treasure Bible tidak terfokus pada sebanyak itu. Ini karena 2 alasan. 1. Dalam hal pelanggaran warisan petir lebih kuat dan terspesialisasi dalam kecepatan. 2. Zhao Feng memiliki dasar yang kuat dalam warisan petir dan berkultivasi ini memberinya kesempatan untuk menerobos ke inti asal realem. Hanya menggunakan warisan petir, saya akan dapat mempertahankan kekuatan dan pelanggaran saya. Petik 1. Zhao Feng membuat keputusan. Ini berarti bahwa ia akan menyerahkan bagian dari sumber-sumber roh sejati dari Water Moon dan memperlambat laju konversi. Water Moon God Pitch Fan. Dengan Huala, penggemar elegan muncul di tangan Zhao Feng. Karena dia harus menyerahkan bagian dari sumber-sumber roh sejati dari Air Moon, Zhao Feng tidak perlu lagi melestarikan kinya roh sejati. Gelombang petir dan es dibebankan ke arah Goddess Bingwei seperti banjir.
Dewi Bingwei mencibir dan menunjuk jari-jarinya, membentuk puluhan ribu panah es yang melesat menuju Zhao Feng. Pok, 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 sosok kipas es raksasa yang sangat besar itu menembus dan es terbang kemana-mana. Ledakan, serangan radius besar dari True Mystic Rank yang bentrok di udara dan merebut kekuasaan bisa melukai realem roh sejati. Bahkan jika bantuan Moon God Pitch Fan membantu serangan Zhao Feng dengan mudah dibatalkan oleh Goddess Bingwei. Seseorang harus tahu, The Water Moon God Pitch Fan dikombinasikan dengan sumber-sumber roh sejati dari Water Moon, akar hukum dan kekuatan garis darahnya mendekati kekuatan bajak laut Water Moon yang diadakan di puncaknya. Dari yang satu ini bisa melihat bahwa itu bahkan jika bajak laut air Moon dihidupkan kembali, dia mungkin bukan pertandingan Goddess Bingwei. Sua, Zhao Feng melambai-lambaikan kipasnya dengan menciptakan kelopak setengah transparan yang menyelimuti Dewi Bingwei dari segala arah. Penggemar ini berisi serangan energi mental. Petik 1. Otak Dewi Bingwei sedikit berubah dan mulai sakit. Penggemar Water Moon God Pitch tidak hanya memiliki serangan yang kuat, itu juga mengandung serangan dari dimensi energi mental. Lightning Fire God's Eye, sebuah nyala api biru bersinar di mata kiri Zhao Feng saat dia menyerang balik. Api petir yang hebat mendarat di Dewi Bingwei dan mulai mengikis energi mentalnya. Serangan balik ini akhirnya menghentikan tekanan Dewi Bingwei pada Zhao Feng. Mystic Ice Crystal Illusion Sword. Pedang es berkilau tiba-tiba muncul di tangan Goddess Bingwei dan itu adalah senjata kelas spiritual tingkat menengah. Berkedip lampu pedang dingin menebas ke arah tempat Zhao Feng berada. Pedang Mystic Ice Crystal Illusion adalah senjata es yang Goddess Bing kita dapatkan dari peninggalan es mistik dan dapat meningkatkan kekuatan es. Itu bisa menciptakan ilusi dan mengandung serangan energi mental yang dingin. Petik 1. Mo Tianyi yang berada di zona tengah berseru sambil menatap Zhao Feng dengan rumit. Sejak skill Ice Mystic Ice dari Goddess Bingwei mencapai level yang tinggi, kekuatan pertarungannya mendekati rank Lord sejati dan jarang menggunakan senjata. Tapi sekarang Zhao Feng, seekor kuda hitam memaksa Dewi Bingwei menggunakan senjata. Menghadapi kilatan lampu pedang dan ilusi, Zhao Feng merasakan tekanan yang berlebihan tetapi dia mulai tersenyum. Sulit untuk menentukan lampu pedang mana yang asli dan palsu. Selanjutnya, es dapat melakukan perjalanan ke dimensi energi mental. Petik 1. Zhao Feng memindai dengan mata kirinya dan menyimpulkan. Di bawah kondisi ini Dewi Bingwei sangat menakutkan. Serangannya, pedang ilusional dan kekuatan energi mentalnya membuat keajaiban luar biasa lainnya bergerak. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa itu Dewi Bingwei ditakdirkan untuk dimentahkan oleh Zhao Feng. Pertama, Zhao Feng bisa membedakan mana lampu pedang yang nyata dan serangan energi mental bisa diabaikan. Zhao Feng adalah makhluk yang telah melangkah ke dao kuno jiwa dan bisa menahan energi mental. Dengan cara ini, hanya senjata Goddess Bingwei yang membuat perbedaan tetapi ini memang membawa lebih banyak tekanan pada Zhao Feng. Buka, Zhao Feng melambaikan air Moon God Pitch Fan-nya. Retak, The Water Moon God Pitch Fan berubah menjadi bentuk payung yang berputar cepat di sekitarnya. Ding ding, pok. Payung berbentuk air bulan Dewa Pitch Fan diputar dengan cepat dan diblokir serta diarahkan serangan. Ini adalah garis pertahanan pertama. Setelah itu adalah lotus berharga 3 bunga saat itu bahkan lebih kuat dan lebih lincah. The Three Flowered Treasure Lotus membawa Zhao Feng ke depan bukannya mundur dan mendekat pada Goddess Bingwei. Anda mengejar kematian. Petik 1. Mata Dewi Bingwei berkedip karena embusan angin transparan muncul di tangan gioknya yang melepaskan kedinginan yang terlarang dan kritis. Zhao Feng tahu bahwa itu Dewi Bingwei menggunakan langkah pembunuhan yang akan sulit diblok bahkan dengan seluruh pembelaannya. Lightning Fire God's Eye, api petir biru samar mendarat di Goddess Bingwei yang mengikis energi mentalnya dan menghentikannya menggunakan keterampilan itu. Petik 1. Dewi Bingwei mengertakkan giginya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah teknik garis mata Zhao Feng yang bisa langsung dipecat dan mengubah situasi. Ketika Zhao Feng mendekat, ia diam-diam mengedarkan sumber roh sejati dari Water Moon Pirate dan 3 aroma dari Lotus 3 bunga berharga dilepaskan. Tidak tahu malu. Petik 1. Dewi Bingwei mencium udara dan merasakan tubuhnya menjadi panas saat ia menjadi terpengaruh oleh bau itu. Sebagai Dewi Bingwei mundur dan mempertahankan jarak dari Zhao Feng, yang terakhir ditutup. The Three Flowered Treasure Lotus memang layak menjadi salah satu harta karun bajak laut air Moon dan dapat mendukung, mempertahankan dan terbang. 3 lotus berharga berbunga dapat memengaruhi realem roh sejati. Hanya mereka di True Lord Rank yang memiliki peluang terbaik untuk memblokirnya. Petik 1.
Zhao Feng sangat gembira. Dia secara teknis telah mewarisi warisan bajak laut bulan air dan bisa menahan miliknya sendiri kecuali mereka yang berada di True Lord Rank pindah. Jika kultivasi Zhao Feng mencapai bajak laut bulan air maka bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak bisa merawatnya. Akhir pertempuran. Petik 1. Sebuah suara tertinggi menggelegar di zona utara dan kedua figur Zhao Feng dan Goddess Bingwei terhenti oleh aura yang menakutkan. Keduanya beralih ke hakim. Pertarungan Anda telah mencapai 1 jam dan diakhiri dengan hasil imbang. Petik 1. Hakim mengumumkan tanpa ekspresi. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia ingin memulihkan nafasnya dan mengubah kiroh air bajak laut bulan sejati serta mengkonsolidasikan akar hukumnya. Dewi Bingwei mengertakkan giginya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pengumuman hakim arena kuno terdiam sesaat sebelum meletus dalam sorak-sorai, seolah bersorak-sorai pada Zhao Feng. Kelima keajaiban luar biasa melemparkan bayangan besar atas para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan mereka benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa mematahkan legenda itu. Zhao Feng adalah kuda hitam ajaib yang ditantang oleh seorang anak ajaib yang luar biasa dan berjuang untuk hasil imbang. Meskipun pertandingan ini adalah hasil imbang, Bingwei memilih untuk menantang Zhao Feng dan jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali berkah naga normal. Ini undian sehingga Anda akan kehilangan berkah naga biasa. Petik 1. Hakim dengan emosi melambaikan bendera naga sejatinya. Weng, berkat naga yang luas dipindahkan dari Dewi Bingwei ke Zhao Feng. Pada saat itu, True Dragon Token milik Zhao Feng mengeluarkan perak cemerlang dan seekor naga sepertinya melingkari dirinya. Aturan dari pertemuan naga sejati suci sangat ketat dan menantang orang lain jelas akan memiliki harga yang mahal. Goddess Bingwei dan pertarungan Zhao Feng berakhir dengan hasil imbang tetapi yang pertama harus membayar berkah naga sebanding dengan jika dia kalah dalam pertandingan normal. Weng, berkat naga Zhao Feng langsung naik dan mencapai 20 teratas Secret True Dragon Gathering, sama seperti Mo Tianyi, Qin Kunwu dan perusahaan. Berkat naga dari keajaiban luar biasa memang luar biasa. Dia hanya kehilangan sedikit tetapi membuat milikku naik begitu banyak. Petik 1. Zhao Feng sedikit terkejut. Setelah semua, peringkat akhir naga suci benar tidak ditentukan oleh jumlah kemenangan dan kerugian tetapi berkat naga. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng telah melompat ke tingkat pertama jenius tepat di bawah keajaiban luar biasa. Di atas di udara, anak ini tanpa diragukan lagi adalah kuda hitam teratas. Petik 1. Hehe, tidak ada yang pasti sampai akhir. Misalnya, bahwa itu Xin Wuheng telah menekan kultivasi dan levelnya. Petik 1. Murong Fan, Chang Yuyue dari zona barat, Zhao Yufei dari zona timur dan penerus keluarga Tuoba semuanya memiliki potensi besar. Petik 1. Tatapan 9 sovereigns dipindai di seluruh arena. Bahkan jika ada jenius yang menyembunyikan sesuatu, mereka semua tahu. Zhao Feng tidak diragukan lagi adalah kuda hitam teratas di sini, tetapi kultivasinya telah meningkat dengan pesat, yang berarti bahwa itu ia tidak memiliki banyak potensi yang tersisa untuk diperas. Di sisi lain, para jenius seperti Xin Wuheng, Murong Fan, Chang Yuyue, Zhao Yufei dan penerus keluarga Tuoba semuanya memiliki potensi yang baik. Tepat pada titik waktu ini, beberapa bayangan lain muncul di awan. 1-2. Dua warisan lainnya. Petik 1. Mereka dari aliansi suci selalu memperhatikan perubahan di atas kepala mereka. Pada saat ini ada total 4 bayangan warisan, termasuk peninggalan bulan Scarlet yang baru saja menghilang. Zhao Feng berjalan dari panggung dan mengamati bayangan warisan di langit. Ini adalah era yang melampaui era sebelumnya. Akankah warisan Heavens warisan yang paling kuno dan misterius muncul? Petik 1. Banyak ahli dan jenius tidak bisa membantu tetapi berpikir. Legenda mengatakan bahwa itu ketika warisan Heavens Legacy muncul, benua itu akan mengalami perubahan besar. Namun, warisan Heavens Legacy tidak muncul untuk waktu yang lama. Belum lama waris yang membayangi warisan bulan Scarlet telah dicuri oleh Sekte Setan Bulan Merah. Jika bahkan aliansi suci bisa menahan nafas mereka, bukankah ini berarti mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik? Setelah berjalan dari panggung, Zhao Feng duduk bersila dan fokus pada konsolidasi akar hukumnya dan kadang-kadang menyerap dan mengkonversikan sumber-sumber roh sejati dari Water Moon. Sumber-sumber roh sejati dari Water Moon lebih padat dan lebih murni daripada Zhao Feng. Jika semua sumber roh sejati ini diserap maka Zhao Feng akan dipaksa untuk kultivasi kitab suci bunga berharga mistik. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Karena itu, dia fokus pada pemulihan dan memperkuat sumber sejatinya sendiri dan memperlambat laju yang ia menyerap sumber-sumber air sejati bulan bajak laut.
Setiap bit sumber roh sejati yang diserap akan disempurnakan oleh roh-roh api roh sejati milik Zhao Feng dan diberi simbol warisan petir. Cara ini, Zhao Feng tidak hanya menyerapnya, dia juga memurnikannya. Untungnya roh api sejati milik Zhao Feng sangat kuat dan sangat merusak Flame of True Spirit yang melampaui banyak lainnya. Saat pertempuran 5 zona berakhir, Zhao Feng terus memurnikan dan menyerap sumber roh sejati dari Water Moon, menggenggam setiap detik untuk meningkatkan dirinya. Akhirnya, ketika pertempuran 5 zona berakhir, kultivasi Zhao Feng stabil berada di puncak peringkat manusia benar tetapi bertemu kemacetan yang kuat. Saya telah menyerap sepertiga sumber roh sejati dari Water Moon, meninggalkan 2/3. Petik 1. Mata Zhao Feng berkelap-kelip saat dia mulai berpikir. Meskipun dia telah menyempurnakannya dengan api roh sejati yang benar, itu masih mengubah sumber roh sejatinya menjadi sedikit. Setelah semua, dua sumber roh sejati adalah elemen yang berbeda. Saya hanya dapat menyerap setengah dari 2/3 sisanya dan ada peluang 50% untuk menembus ke peringkat mistis benar. Jika saya melebihi jumlah ini maka saya akan kehilangan elemen penangkal petir. Petik 1. Pikiran Zhao Feng berputar, ini berarti bahwa itu dia perlu menggunakan setengah dari 2/3 sumber roh sejati dari bajak laut bulan air. Menggunakan, mata Zhao Feng menyala saat dia memiliki rencana lain yang berani. Semua orang tahu bahwa itu sumber roh sejati adalah sumber ki dari roh sejati dan dihancurkan berarti kehilangan kultivasi. Oleh karena itu, sumber roh sejati adalah esensi ahli sejati-sejati dan seperti setengah kehidupan. Saya akan menyalakan ki dari roh sejati saya pada saat kritis dan melihat berapa banyak kekuatan yang separuh dari sumber roh sejati akan bawa. Petik 1. Berpikir sampai di sini Zhao Feng tertawa dalam hatinya. Dalam situasi normal membakar sumber roh sejati akan memungkinkan peningkatan kekuatan tempur tetapi akan membahayakan yayasan tetapi dalam kasus Zhao Feng, dia ingin menggunakannya. Tidak terlihat, Zhao Feng sekarang memiliki kartu raja lain. Pada saat ini, babak pertama pertempuran, 5 medan, True Dragon Gathering, telah berakhir dan 500 teratas akan memasuki babak kedua, True Dragon 100 Strong. Petik 1. Sebuah suara yang cerah terdengar di seberang arena kuno. Ronde kedua, True Dragon 100 Strong. Dibandingkan dengan yang lain, ronde ini lebih mudah dan memilih 100 jenius True Dragon. Hanya 100 teratas dalam Secret True Dragon Gathering yang akan dinobatkan sebagai True Dragon Genius dan True Dragon 100 Strong ini menentukan ini. 100 teratas. Petik 1. Bei Moi tersenyum pahit. Dia telah memenangkan kurang dari setengah dari pertempuran di babak pertama. Dengan hasil ini dia jelas tidak bisa melanjutkan. Gagal, mata Dong Sue berkaca-kaca. Weng. Zhao Feng menemukan bahwa itu token naga sejatinya menyala dan berkat naganya mulai meningkat. Pada saat yang sama token naga sejati para jenius yang gagal mulai memudar ketika berkah naga mereka menghilang. Retak, token naga sejati dari kegagalan hancur dan berkat naga mereka diambil oleh para pemenang. Setidaknya 3.000 telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering tetapi setelah putaran pertama hanya 500 yang tersisa. Zhao Feng merasakan berkat naganya menjadi lebih kuat dan emas samar muncul di True Dragon token miliknya. Berkat naga dari 5 keajaiban luar biasa bahkan lebih kental dan bersinar keemasan. Ledakan, arena kuno mulai berubah dan patung-patung batu semuanya mengeluarkan kekuatan aneh, seolah-olah langit bergetar. Para jenius sangat menghormati dan mengagumi. Perubahan lambat dari arena kuno dan gemetar diperbesar 10 kali oleh kekuatan tertentu. Putaran kedua, True Dragon 100 Strong. Petik 1. Zhao Feng memeriksa perubahan arena kuno itu. 5 tahap mulai jatuh dan akhirnya bergabung ke arena kuno dan menghilang. Menurut apa yang Zhao Feng tahu arena kuno memiliki hubungan dengan warisan peninggalan surgawi. Pada waktu-waktu tertentu arena kuno akan berubah sesuai dengan berkah naga. Deputi istana yang berkulit perunggu melihat patung-patung batu di sekitarnya. Setiap patung batu memiliki kisah di belakang mereka. Beberapa patung yang lebih besar adalah makhluk yang sudah ada sejak lama. 10 besar, patung batu langit, setidaknya setinggi ratusan meter dan tampaknya ada dengan langit. Bahkan seseorang sekuat wakil Lord Istana Aliansi Suci melihat patung-patung batu ini dengan rasa hormat yang dalam. Zhao Feng mengamati patung-patung batu itu dan sekali lagi merasa patung-patung batu itu memiliki kehidupannya sendiri dan mengawasi setiap gerakan mereka. Huang, lapisan cahaya tipis transparan tiba-tiba muncul di tengah arena kuno dan mulai meluas hingga 1 mil, lalu puluhan mil. Di dalam lapisan samar gunung ringan, sungai, danau, hutan bisa dilihat.
Dari sudut ini terlihat seperti peta tetapi sebenarnya nyata. Ini adalah ruang ranah rahasia yang terbuat dari susunan spasial kuno. Petik 1. Ruang di dalam susunan spasial beberapa kali dan mungkin bahkan puluhan waktu lebih besar dari dunia nyata. Petik 1. 9 penguasa semua berpengetahuan dan beberapa bahkan pernah ke dunia luar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam dan dari pemeriksaan spiritual mata Lordnya, area spasial kuno ini membentuk alam rahasia. Orang bisa melihat pemandangan dengan jelas dari luar, seolah-olah mereka melihat ke dalam dunia lain. Seberapa besar tempat ini dan apa isinya? Petik 1. Zhao Feng merasa bahwa itu sejak ia memasuki pertemuan naga sejati suci, ia telah menyentuh dunia lain. Cahaya transparan dengan cepat memanjang dan segera mengitari seluruh arena kuno. Cahaya transparan seperti riak air yang tenang daripada mudah dilewatkan oleh para jenius. Para jenius memasuki dunia baru dan orang-orang dengan True Dragon Token yang rusak telah dihapus dari arena kuno. Tempat ini, petik 1. Zhao Feng menemukan bahwa itu dia berdiri di dataran dan ada juga seorang jenius yang terkejut tidak jauh. Mengapa naga sejati ini 100 kuat berbeda dari masa lalu? Petik 1. Mo Tianyi, Pangeran Jin dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci terakhir terkejut. Berdiri di panggung dan panggung di udara bisa melihat pemandangan di dalam cahaya dengan sangat jelas. Sebanyak 500 jenius tersebar di sebuah pesawat terpisah yang lebarnya 1000 mil. Beberapa jenius berada di gua sementara yang lain di hutan. Bahkan ada beberapa di awan dan yang lainnya di sungai. Lanskap kompleks ini menguji kekuatan pertempuran dan bukan pertarungan langsung ke depan. Petik 1. 9 penguasa menyaksikan situasi di dalam dimensi. Apa aturan putaran ini? Petik 1. 500 jenius tersebar di seluruh pesawat dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? 9 sovereigns saling memandang dan merasa ada sesuatu yang salah. Deputi Istana Lord, tidak bagus. Putaran kedua berbeda dari yang pertama dan secara otomatis dimulai. Kami kehilangan kendali dari pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Seorang sovereign berjanggut putih tua terbang dengan panik. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.